Oke, Selamat datang Mbak Dian Purnomo. Akhirnya kita kenal terima kasih. di dunia maya ini, enak bisa kenalan sama siapa-siapa dimanapun, kapan. Iya, betul, betul, betul. Terima kasih sudah ngajakin ngobrol-ngobrol. Saya tahu Mbak Dian pertama kali lewat karyanya. Ini dia, perempuan yang menangis kepada bulan hitam. Wah, Jalan-jalan sampai ke Helsinki nih. seneng banget ya ampun. Itu Mamanya si Magi belum pernah sampai Helsinki padahal. iya mamanya si Magi. Kok bukan maginya ya? Iya, iya, aduh. Jadi waktu itu saya ngobrol-ngobrol sama ngobrol buku Eka Hmm. Dalanta ngobrolin buku ini, menurut saya bagus banget. Terus saya juga kenalan juga dengan buku yang saya melihat Freddie Mercury nyanyi Kandang Badak, Kita dan Rindu yang tak terjawab, dan saya udah janji akan nyanyi lagu itu dan direkam. Ya ampun. Nanti saya bikinin Ya shortnya biar Tuhan. viral. Ampuni aku. Lalu yang ketiga tapi belum selesai nih Mbak yang ketika ibu melupakanmu. Dua Mm-mm. buku terakhir, dua buku ini, kalau tiga-tiganya sih sebenarnya ada di e-book ya. Ada Mm. bentuknya di Google Play, jadi saya bisa tidak harus Maaf mengulang saja. ke Indonesia dulu baru baca. Tapi saya belum selesai buku yang itu, walaupun menurut saya isunya sangat menarik itu, yang ketika ibu melupakanmu. Tapi saya baca juga bahwa Mbak Dian itu menulis lebih dari tiga buku yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau Mbak Dian mau share sedikit tentang kepenulisannya atau kegiatan-kegiatan lain, monggo. Ya, terima kasih Mas Irwan. Sekali lagi terima kasih diajakin bergabung di sini. Terima kasih dibaca bukunya. Seneng banget. Apa namanya? em, saya nulis buku udah ada baru 9 buku. Tiga diantaranya yang tadi disebutkan sama Mas Irwan itu. Dan isunya random banget karena kayaknya saya juga memang tipikal orang yang random gitu. Kenapa menulis juga cita-citanya bukan karena passionnya nulis atau apa enggak, tapi karena pengen kaya dan pengen terkenal gitu ya, Itu pengen jawaban kayak J.K. Rowling. itu Kenapa? jawaban saya juga itu waktu saya ditanya mau jadi penerjemah. Udah nggak apa-apa, yang penting bikin saya kaya dan terkenal, tapi nggak jadi. Betul, betul. Kan tapi sah-sah aja ya kita bercita-cita kaya dan terkenal kan. Terus iya benar waktu itu kalau seandainya saya bisa nyanyi atau saya seperti Kate Moss gitu ya, mungkin saya akan jadi model atau akan jadi penyanyi gitu karena pasti itu jalur yang lebih cepat untuk kaya kaya dan terkenal. Tapi karena apa namanya keunggulan genetik saya bukan di dua hal itu, jadi saya harus menemukan apa ini gitu. Oke, menulislah akhirnya. Terus habis itu belajar bahwa konon kabarnya cerita yang paling banyak dibeli adalah cerita cinta. Jadi tulislah saya cerita-cerita cinta gitu, novel-novel cinta. Yang sayangnya saya nggak belajar bahwa kalau kalau kisah cinta kita sendiri amburadul atau kalau kita sendiri nggak percaya-percaya amat sama cerita cinta, maka kita nggak akan bisa nulis cerita cinta yang bagus. saya saya belajarnya kurang kurang ini kurang kafah gitu ya jadi udahlah berantakan lah kemana-mana gitu ya udah terus sampai akhirnya menemukan belajar dulu di Tempo Institute ketemu sama Mbak Lela Kudori. Saya ngefans banget sama pulangnya dia waktu itu. Laut Bercerita Belum Lahir, belajarlah dari dia, kehajar tuh kiri kanan, aduh rupanya nulis tuh nggak segampang itu gitu. Memang kenapa Mbak Lela bisa tulisannya sebagus-bagus itu ya karena dia gila gitu, dia dia nggak bisa waras, dia nggak bisa jadi biasa aja dan nulis sekeren itu gitu ya. Dan saya rasa penulis-penulis hebat lainnya juga seperti itu. Udah nggak bisa nulis setelah belajar, jadi kayak setelah belajar tuh kayak vakum dulu. Aduh bego banget sih gue, aduh gimana gitu-gitu. Sampai akhirnya lulus kuliah, bareng-bareng sama lulus kuliah kebetulan saya belajar kriminologi, ketemulah lama-lama si jalan-jalan hidup ini gitu. Terus 2019 dapat residensi. Waktu itu saya milihnya Sumba, sementara teman-teman yang lain banyak yang milih ke luar negeri. Terus banyak juga yang nanya, kenapa lu nggak milih ke luar negeri? Karena
saya nggak tahu kalau di luar negeri saya mau nulis apa, saya kalau ke luar negeri piknik aja deh gitu. Tapi saya lebih tertarik di dunia yang saya hidupi sehari-hari ini, di dunia bukan rumah saya aja, tapi kiri kanan saya tuh banyak cerita yang menarik, yang perlu perlu orang lain dengar, perlu orang lain bantu perjuangkan gitu. Karena seringkali ketika seseorang atau sekelompok orang menjadi korban di dalam kotak, dia nggak tahu caranya keluar, tapi orang-orang yang ada di luar itu mungkin bisa membantu eh, ngelubangin kotaknya supaya bisa mengintip dunia luar dan mungkin bisa membebaskan diri bersama-sama gitu. Itu yang saya pikirkan ketika itu. Maka lahirlah si Magidiela dan Dang Toda ini gitu sebetulnya. Gitu kurang lebih Mas Ini buku Irwan pertama ya, Mbak? asal muasalnya. Ini buku pertama. Kenapa? Ini buku pertama berarti. Buku pertama setelah belajar nulis beneran, buku pertama setelah punya kesadaran bahwa kisah cinta saya nggak seperti kisah cintanya Dilan yang luar biasa, atau kisah cintanya Sleepless in Seattle, atau kisah cintanya siapa namanya Julia Roberts Pretty Woman gitu. Jadi enggak lah, saya nggak cinta-cintaan dulu deh. Tapi Aduh, ampun deh. tapi ya Mbak ya, ada sedikit penghiburan yang bisa kita pelajari dari itu. Saya pernah baca bahwa Hah? bedanya cerita yang happy ending sama tragedi itu cuma di mana menghentikannya. Betul, betul, betul. Bener, bener, bener. Iya sih. Iya bener. Mungkin Kayak saya salah berhenti kayaknya ya. Snow White dan pangerannya itu kan berhenti ketika adegan pernikahan kan dilihatin 10 tahun Iya, 15 tahun kemudian. betul. Dia udah musuhan sama mertuanya gitu ya. Atau ibu tirinya menggerogoti dia tetap di dalam rumah itu. Atau Aduh, yang kasihan. pangeran tiba-tiba demensia seperti ketika pangeran yang melupakanmu. Ketika pangeran melupakanmu. Bener, bener, bener. Iya, betul. Jadi balik lagi tadi waktu pelajaran menulis itu kira-kira berapa lama berapa tahun yang lalu Mbak kira-kira? Saya belajar nulis tahun 2017. Hmm, Eh, baru itu banget. hanya iya baru-baru hanya 2000 hanya 5 atau 6 pertemuan, saya lupa, kayaknya 6 pertemuan deh, tapi salah satunya kita di lapangan kayak nggak kayak belajar gitu, kayak kita diajakin makan bareng-bareng gitu aja. Hmm. Tapi ternyata di dalam makan-makan itu kita diajarin untuk apa namanya mendeskripsikan rasa. Nah, matilah saya bagian ini, mendeskripsikan rasa ini lemah banget karena buat saya semua makanan adalah enak dan enak banget gitu. Jadi saya nggak bisa itu fail. Saya di situ kayak, hah, apa ini? Saya dikasih air sama apapun nggak ada bedanya gitu, buat saya enak dan enak banget. Itu tapi pelajaran selama enam kali pertemuan itu tuh buat saya menarik banget. Bukan hanya Mbak Lelanya tapi juga teman-teman sekelompok, ada 16 orang waktu itu, semangat belajarnya sama-sama tingginya gitu-gitu. Ada yang pengacara, ada yang masih anak SMA, ada yang Trinity, kalau kalau tahu Naked Traveler, Oh iya salah iya satu tahu. penulis juga. Naked Traveler Ah, itu sebetulnya dia kakak kelas saya waktu kuliah, tapi kita nggak pernah berpapasan ketika kuliah, masing-masing sibuk gitu kan. Justru papasan di situ, ketemu sama-sama undip gitu, terus kita ngobrol-ngobrol. Dia juga bagian dari kelas itu gitu. Terus waktu itu saya mikir, gila ya, Trinity aja gitu, Trinity aja belajar loh dia gitu, masih belajar nulis gitu. Gimana orang yang kayak saya yang ada di tahap kejedot tembok, nggak tahu mau nulis apa lagi gitu kan. Jadi tuh seru banget sih, seru, menarik kelasnya. ada masa-masa sejak lulus kuliah sampai jadi penulis itu yang tidak menulis atau melakukan hal lainnya, Mbak ya? Melakukan sesuai bidang pelajarannya dulu atau gimana? Aktif di Eh, kriminologi. di kriminal, nah sebenarnya ini kayak apa namanya, gandeng-gandengan gitu ya. Jadi saya dulunya orang radio nih, lima Hmm. belas tahun lebih hidup di dunia radio, hampir 20 tahun malahan, karena dari sejak SMA banget udah mulai jadi penyiar. Terus berhenti tahun 2020 karena merasa kayak, ya ini kayaknya bukan dunia saya deh, kayak terkenal dan kaya rayanya lama banget nih kalau di radio aja gitu. Salahnya kenapa, Mbak? Karena nggak ada kameranya waktu itu. Iya,
kamera belum musim. Jadi kayak kelamaan gitu. Terus saya tapi kok ya pindahnya bukan ke nyanyi atau modeling itu tadi ya, karena memang genetisnya nggak di situ. Kemudian belajar tuh riset, belajar mulai bekerja di dunia pembangunan apa namanya development gitu kan, masuk NGO, kenal lah sama isu kekerasan terhadap perempuan, isu migrasi, banyak TKI kita yang mengalami kekerasan, kemudian perlindungan anak. Nah dari situ saya mikir, aduh kayaknya kurang nih ilmu saya gitu. Terus waktu itu kebetulan juga saya dapat kesempatan ngajar di UMN, Universitas Multimedia Nusantara, ngajar creative writing. Nah, itu di situ saya banyak mentok tuh. Saya pikir creative writing tuh kayak bukan sesuatu yang bisa diajarin di kelas dan dinilai gitu. Kayak, kalau A tuh apa? Ada tulisan yang bagus kata orang tapi saya nggak suka. Saya mau nilainya apa? Ada tulisan yang kata orang jelek tapi saya suka. Saya harus nilai pakai apa gitu. 5 tahun di situ bikin saya enggak ini saya harus belajar lagi nih. Jangan-jangan bukan di sini. Jadi saya cabut dari ngajar, belajar, kemudian belajar kriminologi perlindungan anak waktu itu. Nah, eh, nggak nulis, nggak mendedikasikan khusus buat nulis, tetapi karena kerjaannya di riset dan lain-lain, jadi otomatis belajar, ketemu banyak orang, mau nggak mau nulis laporan. Nah, sebenarnya mengasah nulisnya tuh masih di situ sebetulnya, tapi nggak jadi novel aja gitu sebetulnya. Tapi itu menarik Mbak yang soal creative writing itu saya sih seneng ya kalau ada hal semacam itu bahwa semua seni craft atau bisa diajarkan ya. Tetapi mungkin aspek menilainya itu yang agak aneh ya kalau Mm-mm. ditempatkan di konteks institusi pendidikan. Karena Mm-mm. yang membuat kan apalagi kalau harus pakai apa namanya curve gitu kan, harus ada yang Nah. lebih banyak dari yang A gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Nggak fair Mm-mm. banget. Iya, iya, susah gitu. Jadi Mbak, yang saya tangkap waktu baca Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam itu ada sedikit apa ya nuansa aktivisme, bener nggak Mbak? Mm. Iya banget, iya banget. Nah, Sebenarnya apa namanya nuansa-nuansa saya mulai nulis ke arah situ tuh 2008 tuh udah tuh waktu memberontak memberontak hati hati nuraninya sendiri tuh kayaknya enggak di radio deh, enggak di kerja profit deh hidup saya kayaknya gitu. Itu saya mulai nulis Rahasia Hati sebetulnya. Nah, Rahasia Hati itu kalau saya nggak tahu ada e-booknya atau enggak karena udah berhenti cetak lama banget. nggak ada Mbak, udah Dia dia apa namanya mulai tuh ngomongin tentang kegalauan-kegalauan mau ngapain ya aku gitu-gitu dan kemudian si tokoh ini dia mendirikan enggak kayak resmi gitu enggak tapi dia ngumpulin anak-anak jalanan diajakin belajar sama dia gitu-gitu. Nah itu udah mulai muncul sebetulnya di situ tapi masih jadi apa ya jadi background doang tapi sebetulnya yang utama adalah kisah cinta itu tadi yang gak ngerti saya bikin bikin kisah cinta tuh kayak gimana caranya itu. Jadi udah mulai belajar di situ sebetulnya. Nah kalau yang ini Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam ini saya kalau saya bilang ini saya karya saya kayaknya enggak saya bukan author saya writer aja gitu sebetulnya idenya mungkin boleh ada di kepala saya tetapi berbagai macam orang sudah mengalami hal ini berbagai macam orang apa namanya berusaha menyelesaikan masalah ini tapi nggak selesai gitu jadi yang saya ambil adalah semangat semangat teman-teman yang berjuang di isu kekerasan terhadap perempuan khususnya di Sumba khususnya kawin tangkap ini dan ada satu hal yang saya berharap dilakukan oleh sebuah sistem, tapi ketika saya tulis belum pernah dilakukan. Waktu itu belum pernah ada orang yang ditangkap betul-betul karena menjadi pelaku. Belum pernah dari 10 tahun rentang 10 tahun terakhir kira-kira perempuan yang berhasil keluar dari jeratan kawin tangkap itu hanya 2 ketika saya melakukan risetnya. Jadi itu pun yang satu karena dia berusaha bunuh diri, itu adalah ide saya untuk Maggie Diela, tapi dia berusaha bunuh dirinya dengan tidak mau makan sama sekali, benar-benar nggak mau makan, sampai akhirnya takut keluarganya laki-laki, ya udah dibalikin daripada kasusnya jadi kasus pembunuhan gitu kan. Yang satu lagi karena bapaknya well educated dan berani, si anak ini diambil. Jadi dia bawa aparat, dia minta backup aparat, dia ambil tuh. Tapi tidak semua orang punya keberanian
dan akses seperti si bapak ini gitu kan. Jadi bayangkan kalau 10 tahun dua yang berhasil selesai. Itu kan Sumba itu ada 4 kabupaten. Kalau di satu bulan kejadian satu aja berarti 4 kali 12. Yang cuma dua yang selamat gitu. Kayak nggak ada 5%-nya loh. 3-4% cuman gitu kan sedih sekali. Nah saya ketika nulis si Magini berharap ayo dong lawan gitu. Karena harusnya kita nggak boleh bilang lawan. Harusnya tidak boleh ada kejadian seperti itu gitu. Karena tidak ada orang yang mau menjadi korban, harusnya nggak ada korban gitu, harusnya perempuan dilindungi, harus bukan perempuan, semua manusia harusnya dilindungi, semua makhluk harusnya dilindungi, mendapatkan perlindungan gitu. Tapi di titik ini, di titik di mana negara belum bisa melindungi masyarakatnya terutama perempuan dan anak, di titik di mana aparat tidak berpihak pada korban, maka mohon maaf dengan amat sangat encouragement yang bisa saya katakan adalah lawan, ya kita harus berjuang sekarang gitu karena negaranya belum siap untuk melindungi kita gitu. Tapi kalau ngomong ini, itu seharusnya tidak terjadi. Itu memang secara fundamental emang emang harus berangkatnya dari situ ya Mbak ya. Tapi ini sebuah tradisi yang sudah mengakar mendarah daging dalam bergenerasi-generasi. Dan kita juga bisa melihat ke banyak model-model atau bentuk-bentuk tradisi-tradisi lain juga ya. Yang bisa kita relate bisa kita simpulkan dengan cara yang sama. Ini seharusnya nggak terjadi. Ya. Misalnya di Eropa itu yang paling banyak kan migran yang beragama Islam kan. Second generation dan third generation itu mulai mengalami ekses-ekses, dapat tekanan dari, ya kalau si Magidila itu dapat tekanan seperti ini. Nah, migran Muslim di negeri Eropa pun punya sedang masalah yang sama. Misalnya apa namanya itu pembunuhan, uh, honor killing, orang tua Iya, iya, pembunuh anaknya. bunuh anaknya karena anaknya ini pacaran sama orang putih yang Islam gitulah. Dan Melanggar kehormatan lah ya menurut mereka. yes, tapi kan sama kan logikanya sama bapaknya si Magidila itu yang bilang kehormatan tuh apanya, ini nyawa anaknya gitu loh. Kamu malah makanin lagi anakmu ini ke orang yang sudah memangsa, yang seharusnya secara terlepas dari segala macam tradisi itu musuhmu gitu loh. Iya, iya. Nah gitu loh. Logika logikanya tuh di mana? Nah sama kan dengan honorary killing yang terjadi di Eropa seperti itu. Tapi ya susah sih Mbak kalau nggak ngelawan itu, eh, atau gimana ya, berusaha mencari solusi supaya itu tidak terjadi itu agak susah dibayangkan. Apalagi kalau kita ada di eh, apalagi kalau kita berusaha bersimpati kepada orang yang ada di posisi seperti itu kan. Second generation itu orang yang lahir out of context itu menurut saya, mungkin kalau ada penulis yang berusaha menangkap fenomena ini tuh banyak sekali isu-isu yang bisa ditarik karena misalnya dia nggak kelihatan seperti orang lokal, dia nggak blond, dia nggak bermata biru, dia nggak putih, tetapi dia juga nggak bisa mengerti bapaknya ini kenapa memaksa dia melakukan A, B, C ritual itu, kenapa Pakistan misalnya banyak anak-anak remaja ini selama begitu udah balik dikirim ke Pakistan belajar sekolah Islam di sana sampai ke sekitar umur-umur mau kuliah baru balik lagi. Jadi di umur-umur yang teenager yang rebelliousnya itu supaya dididik secara Islami, supaya nggak terkorup dengan budaya anak-anak remaja di Eropa misalnya. Yang terjadi itu kan split personality. Iya betul. Siapa mereka ini gitu loh. Mereka nggak punya keterkaitan emosional sama Pakistan atau sama negara-negara asal mereka. Indonesia pun bisa dimasukkan di sini. Tapi juga mereka nggak merasa bisa 100% integrated sama teman-teman sekolahnya karena kok Iya. ada hal-hal seperti ini gitu. Waktu membaca kisah Magidela itu banyak sekali contoh-contoh yang dari budaya-budaya lain yang muncul di kepala saya.
Dan iya, it's not easy. Iya, iya betul, betul, betul. Ya, yang saya lihat Hmm. dari tulisan Mbak Dian Purnama ini juga semacam edukasi juga, terutama buat saya ya. Saya nggak Hmm. terlalu mengikuti isu itu dari salah satu bagian dari Indonesia, jadi akhirnya tahu. Dan Hmm. menurut saya bentuk fiksi jadi bagus banget karena kita bentuk fiksi itu kita bisa lebih mudah berempati daripada sekedar fakta fakta jurnalistik misalnya. Hmm. 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 Iya, iya sih. Atau jurnal gitu ya, laporan-laporan banyak sebetulnya tulisan tentang kawin tangkap ini. Kayaknya Komnas Perempuan bikin kajian gender, UI juga bikin studi-studi yang mendalam dan bagus-bagus gitu. Tapi tapi begitu orang dibilang ini reportnya gitu, pasti orang kayak oke gitu suruh baca. Bahkan jurnal yang hanya 12 halaman aja orang udah kayak jurnal ya metodologinya, apanya tujuan penelitian gitu-gitu orang udah males ya. Tapi begitu dikasih atau mungkin ada orang yang menyukai itu gitu tapi jumlahnya tidak sebanyak orang yang menyukai disugun fiksi kan itu Iya, sih. kalau jurnal-jurnal itu nggak bakal Hmm. nyampe ke saya mungkin misalnya ya, karena saya, saya nggak ada di bidang itu. Tapi kalau mau berpikir agak lebih berat ya, menurut saya Hmm. it takes generations. Jadi ada generasi yang sudah ada di dalam alam pikiran itu ya udah nggak akan bisa keluar gitu loh. At least seperti Maggie Dila do her best, tapi Hmm. kan berdarah-darah yang seharusnya Ya. tidak terjadi gitu kan ya. Tapi Hmm. eh, semoga dengan misalnya misalnya dengan internet aja ya kita bisa melihat segala macam sesuatu yang dulunya kita lihat dalam kacamata prejudis saja karena guru-guru dan imam-imam sudah memberitahunya seperti itu. Kalau sekarang kita bisa lihat sendiri dan kita punya opini sendiri. Nah, Hmm. harapan saya sih, saya udah sampai ke taraf pragmatis itu nggak akan bisa menyelesaikan soal ini dalam satu generasi. Anaknya atau cucunya atau cicitnya nantilah yang Akan berubah iya betul akan betul betul. apa mungkin cengkramannya itu berkurang gitu loh. Hmm. Hmm. Mungkin sama Iya juga ya, betul. misalnya hak perempuan untuk voting itu kan baru sih sebenarnya. Perempuan Hmm. punya hak suara, perempuan Hmm. setara, dan itu eh, Norway yang bangga banget atau Skandinavia sih secara general Hmm. egalitarian likestilling namanya. Itu Hmm. kesetaraan wanita dan pria itu sampai sekarang walaupun itu sudah jadi norma, tetap Hmm. aja ada nggak misalnya di dunia IT saya itu tetap aja ada usaha-usaha untuk meningkatkan jumlah wanita terlibat di industri Hmm. itu gitu loh. Hmm. Iya betul 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 betul. Terus balik lagi ke buku ini Mbak, kira-kira eh, feedbacknya so far gimana Mbak? saya Sudah saya ini apa namanya kenal dan di luar. kaya raya belum Mbak? Amin, 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 amin. Masalah Ini waktu ya? saya orangnya apa namanya karena wong Jawa ya, walaupun walaupun secara keturunan Jawa Madura gitu, tapi sama lah ya rootnya dua-dua itu Jawa dan Madura tuh diajarin untuk apa namanya nerimo bersyukur gitu lah ya bersyukur gitu. Ini sejujurnya aja sudah jauh di luar ekspektasi saya, jauh di luar yang saya bisa bayangkan eh, tentang apa yang akan saya capai gitu. Apalagi itu udah berhenti nulis 6 tahun. Si Kandang Badak itu kan 2015, 2014 atau 15 gitu. Ini 2014 bahkan terus baru ini 2020. Jadi kayaknya waktu mau ngirim aja takut gitu. Bener-bener takut kayak aduh 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 gitu. Tapi kayaknya semesta baik banget bantuin gitu ya. Dipaksa untuk bisa terbit ketika Ubud Writers Festival, dipaksa editornya juga jadi ikut-ikutan dipaksa, terus memutuskan cover itu juga prosesnya cepet banget gitu-gitu. Tapi kayak di sekeliling saya tiba-tiba, aduh covernya yang ngerti cover siapa ya? Kebetulan saya punya temen yang dia dosen desain gitu ya, habis selesai S3-nya dan salah satu itu covernya tuh keren banget, sekeren-keren. Tadinya nggak kayak gitu. Tadinya tuh
backgroundnya coklat gitu, apa coklat orange gitu, tapi gambar ininya plek seperti itu. Cuman waktu itu saya minta eh, matanya tuh diapain sama ada apa lagi gitu beberapa, tapi apa hal-hal kecil gitu. Bikin judul juga saya lemah banget kan, bikin judul itu Mbak Mbak Ruth, editor saya, dia jagoan banget. Mbak bikin list, jadi saya disuruh bikin list sama dia, cari yang paling sumba banget, cari yang paling ini banget gitu-gitu tuh, semua prosesnya cepat. Jadi dipaksa kayak gitu. Terus pas tahu responnya bagus banget, saya kepoan kan orangnya, di Twitter suka ngecek perempuan bulan hitam gitu ya. Saya pengen lihat apa kata orang tentang novel itu gitu, dan ternyata wah, itu saya kayak wow, di atas awan. Terus ratingnya di Goodreads tuh buat saya tuh gila, keren banget sih gitu, 4,65 gitu ya. Eh Laut Bercerita aja sedikit di bawah itu 4,64 gitu, apa beda 0, tapi saya kayak yang oke, saya boleh mati sekarang. Tapi emang benar sih Mbak, itu benar. Saya baca itu ya. Eh, di awal-awal tuh saya udah agak prejudis. Saya pasti bisa nebaknya akhirnya apa. Dan saya nggak bisa nebak itu. Dan itu seneng banget. Jadi saya bilang, aduh ini kok kayaknya nggak ada harapan lagi nih gimana. Ada titik-titik yang saya sangat, aduh ini gimana caranya dia keluar dari sini ya. Dan akhirnya keluarnya beda gitu lah. Dan itu that's good. Itu achievement yang harus dirayakan, Mbak. Iya sih, itu Jadi, jadi secara kronologis yang kandang badak itu apa sih judulnya? Kita dan rindu yang tak apa sih judulnya dia? kita dan rindu Eh, yang tak terjawab. Cerita Rindu. Kita Eh, kita dan kita rindu. dan rindu ya, kita dan rindu yang tak terjawab. Oh my Ih, god, Mbak Dian aja nggak ingat. lupa beneran. Itu lebih menarik lagi tuh sebenarnya, itu karena saya sebenarnya memang tertarik sama budaya ya, adat budaya gitu-gitu, karena Indonesia ini kaya banget. Saya misalnya saya dikasih Tuhan umur 20 tahun lagi gitu, setiap tahun saya nulis salah satu adat Indonesia yang bisa saya kritisi, itu aja nggak selesai setengah, nggak selesai sepersepuluhnya menurut saya, ya kan. Nah, terus eh, saya ngantor waktu itu di On Track Media Indonesia, saya dikelilingi oleh ada 6 perempuan, 4 diantaranya Batak. Mereka sedang berada di usia dikejar-kejar kawin. Jadi umur-umur yang orang tuh nyaris 30, 25 ke atas lah, 20. Harus kawin. Semuanya nih, si empat-empatnya nih, si Batak-Batak ini. Jadi setiap hari tuh di telinga saya, tuwing, tuwing, tuwing. Aku dikenalin lagi sama si siapa, Nainggolan. Aku dikenalin lagi sama si Siman Junto. Enggak sukanya aku gitu-gitu. Tuhanku, apa ini? Gitu. Terus saya pikir daripada saya hanya geli di kuping, mendingan saya dengerin aja dan saya pelajari gitu. Udah, saya belajar dari situ, betul-betul melihat dari mereka yang giliran udah mau kawin beneran, orang tuanya sibuk sama diamond, beneran harus berlian gitu. What gitu, terus bajunya harus brokat Prancis. Kayak buat saya, gila ini adat apa ini gitu, karena kalau di Jawa kan nggak semahal itu ya, ini ribet, mahal dan lain-lain gitu. Nah itu yang saya tangkap sih waktu itu. Tapi ya karena masih obsesinya masih bikin cerita cinta yang booming, ditariklah ke cerita cintanya si, aduh siapa nama tokohnya, Naisa Naiza. Naisa Rosalia, ya Naisa Rosalia Sinaga kalau nggak salah ya. Jadi itu ya, mungkin buat summary tadi bahwa kita dan rindu yang tak terjawab itu tema utamanya adalah budaya Batak dan putar perkawinan di situ. Lalu yang perempuan yang menangis kepada bulan hitam itu budaya di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi itu benang merah yang saya tangkap itu dulunya tentang budaya dan menurut saya yang perempuan bulan hitam itu kental banget, banyak kalimat-kalimat yang khas bahasa Indonesia yang diutarakan oleh orang sana ya, mirip sama Ambon ya. Melayu Timur, kalau kalau istilah mereka tuh itu bahasa Melayu kan sebetulnya, Melayu Melayu Indonesia Timur gitu. Kalau Manado tuh Melayu Manado gitu-gitu. Jadi sebenarnya itu bahasa Indonesia, bukan bahasa, not even close sama bahasa Sumba. Saya belas nggak ngerti bahasa Sumba sama sekali, karena
benar-benar beda dan nanti malah jadi melelahkan untuk dibaca karena orang nggak baca kalimat yang disampaikan kalimat langsungnya tapi malah sibuk baca terjemahannya kalau harus pakai bahasa Sumba. Tapi itu bahasa itu kayaknya orang datang ke Kupang atau datang ke Sumba atau datang ke Flores 2 kali aja pasti sudah akan bisa apa, niruin logatnya gitu lah. Ya, ya. Itu sebenarnya. Itu indahnya bahasa kita, negara kita ya. Dan saya seorang pecinta komedi, jadi kalau budaya itu sangat kental, pasti akan ditangkap oleh para komedian itu. Misalnya tentu saja Batak dan Madura sih yang paling sering ya Mbak ya. Iya, iya banget. Saya Padang sebagai orang masih dikit-dikit, cuman kadang-kadang sebagai orang internal Padang, jadi saya bisa nangkep, oh ini nggak semuanya di kayak gituin deh. Ketahuan ada yang salah-salah dikit. Anyway, itu kental banget dan saya seneng bahasa Indonesia yang disuarakan oleh orang lokal, misalnya dipotong selalu suku kata depannya doang saya jadi sa, eh, punya jadi pung gitu kan ya. Eh, Iya. Walaupun jadi balik lagi Mbak, ini kronologinya si Kandang Badak dulu, kita dan Rini yang terjawab, lalu Perempuan Bulan Hitam kan ya Mbak ya? Iya, Nggak. betul, betul. Nah, saya ngeliat banget itu apa ya, maturity-nya langsung meningkat banget nih Mbak. Karena dihajar kiri kanan. Ya, membaca eh, ya benar-benar nih, saya berusaha jujur ya. Kita dan Rindu yang tak terjawab sama Perempuan Bulan Hitam itu kesamaannya adalah memotret budaya dari sudut pandang orang orang dalamnya gitu kan, itu bagus. Tapi cara menampilkannya itu sofistikasinya yang Bulan Hitam udah mature banget. Eh, yang si itu masih agak-agak teenager dikit lah gitu ya. Dan saya nggak nangkep banyak banget bahasa bahasa Batak di situ. Malah banyak Ya. Inggris di situ ya karena si Tantra yang pacarnya itu yang dari luar negeri dan mereka kayaknya dari golongan yang berada di Jakarta juga yang Ya, itu ya. bahasa Inggris. Apa sih namanya? Jaksel ya? Jaksel, anak Jaksel, jadi harus speak English gitu ya. Iya, itu sudah subkultur baru ya itu ya. Bener, bener, bener. Iya sih, itu ya mungkin karena inspirasi awalnya juga teman-teman yang teman-teman Batak sukunya, tapi Batak itu ada dimanapun mereka kan kuat secara secara adat ya. Itu yang buat saya luar biasa sih, menarik sekali. Beda sama orang karena saya Jawa dan Madura tuh saya hampir hilang Maduranya gitu kecuali bahwa ibu saya dan nenek saya masih berbicara pakai bahasa Madura itu aja gitu. Tapi saya nggak paham kulturnya. Kalau Jawa mau nggak mau nanjap gitu karena lama di sana gitu. Tapi saya tidak menerapkannya di mana-mana gitu. Tapi kalau orang Batak mau dimanapun gitu, yang saya lihat itu kuat banget. Kayak gitu. Mungkin juga karena mereka didukung ada gereja-gereja Batak yang tetap menjadi bukan hanya tempat beribadah, tapi juga tempat berkomunitas, tempat melanggengkan apa namanya adat mereka, budaya mereka itu yang saya tertarik. Tapi karena saya nggak ada referensi apapun, waktu itu bahkan saya belum pernah ke Medan. Kayaknya saya baru ke Medan tahun 2017 pertama kalinya dan baru sekali itu. Jadi ya udah referensinya itu aja gitu, nggak berani belajar lebih jauh dan literatur visual saya nggak banyak gitu. Kalau sekarang kan kita lihat banyak tuh film-film yang latar belakangnya Batak yang bagus-bagus, menarik-menarik, ngangkat ngangkat apa namanya sama isu-isu sosial dari sana gitu itu enak banget buat buat bahan bahan belajar sebenarnya kayak gitu sih cuman nggak seberani yang kayak Magi Diela karena Magi Diela tuh saya pede waktu waktu residensi di sana tuh itu adalah ke-6 kalinya saya ke Sumba karena urusan kerjaan jadi udah bolak-balik kenal orang ngobrol sama orang udah jadi teman bercakap-cakap sebelumnya gitu jadi rasa pedenya uh, lebih lebih ada dibandingin waktu nulis si Kandang Badak. Kandang badak. Mau nyanyi sekarang Mbak? Boleh loh. Kasih tahu aja kalau udah mau nyanyi ya nanti saya Jangan sampai saya terkenal dan menjadi penyanyi gara-gara muncul di sini ya.
nulis lagi loh. Oh ya, satu hal yang membedakan yang besar banget perbedaannya adalah buku yang Kita dan Rindu yang Tak Terjawab itu tidak ada pelanggaran hukum. Sementara eh, ini adatnya itu membuat seseorang melanggar hak asasi manusia itu kan. Itu beda banget. Iya benar sih. Saya ngelihat yang Kita dan Rindu yang Tak Terjawab itu lebih ke apa ya? Discomfort, ke ketidaknyamanan karena eh, tekanan orang tua yang selalu nanyain. Jadi misalnya kalau habis acara-acara misal Lebaran atau acara pertemuan dengan keluarga besar kan, itu yang anak muda selalu menjadi sumber keresahannya kan. Pasti Kapan ditanya, kawin? kapan kawin, udah kawin kapan punya anak, udah punya anak kapan punya anak lagi gitu kan. Nggak selesai-selesai. Bener. Nah, Heeh. Kita dan Rindu yang Tak Terjawab itu memberikan cerita yang sama dalam 200 halaman lebih ya. Mm-mm. Itu Iya betul. yang saya senang adalah plot twistnya sih Mbak. Jadi nggak eh, lurus-lurus aja. Terus kita juga mungkin itu yang kepenulisan itu ada di situ ya. Fenomenanya begini, terus bagaimana cara menyajikannya itulah di tangan si penulis kan. Iya. Dan ya teknik-teknik kepenulisan itu matang banget yang di Perempuan Menangis pada Bulan Hitam itu. Mm-mm. Udah mau nyanyi sekarang nggak? Enggak, jangan, 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 please, please. Ah, tapi itu lagu itu ya, itu lagu apa sih? Lagu Queen-nya saya lupa, tapi saya tahu jadi Lagu- kok kayak mirip Ice Ice Baby ya. Iya, iya benar. Nah, itu saya naik gunung waktu itu, waktu proses nulis itu naik gunung sama namanya Mas Budi dan Mas Didi. Namanya Mas Budi itu sama kayak saya, udah 10 tahun lebih nggak naik gunung. Terus kita udah, aduh ngos-ngosan banget parah deh gitu. Nah, itu cara dia menghibur saya. Dia dengan seolah-olah dia kuat nyanyi-nyanyi gitu. Cuman dia kayak nadanya ngasar. Tapi di kepala saya tuh waktu nulis itu terngiang-ngiang banget nih orang apa sih nggak penting banget. Dan saya sebelumnya nggak tahu lagu itu ya. Habis baca itu saya langsung ngecek YouTube dan yang pertama saya lihat, oh Freddie Mercury menyanyikan lirik Kandang Badan. Kebayang ya. Nggak jelas dia nyanyi apa, jadi kita proyeksi sendiri. Lucu-lucu. Iya. Nah, itu bedanya lagi sesuatu yang saya temukan waktu pindah ke Norwegia ya. Norwegia itu Hmm. alamnya bergunung-gunung, jadi kalau naik sepeda di Oslo itu capek pasti karena Hmm. naik Hmm. turun. Nanjak. Hmm. Sebagai ibu kota dengan segala fasilitas ibu kota yang ada, walaupun orangnya nggak banyak, Hmm. tapi dekat banget sama hutan dan Hmm. Hmm. danau dan alam lah secara umum. Jadi Oslo itu ada di fjord, di Hmm. selatan Hmm. itu fjord, di atasnya itu gunung-gunung dan hutan yang disebut Oslo Marka namanya. Hmm. Hmm. Hari Minggu semuanya masih tutup toko-toko, jadi beda banget sama negara-negara manapun. Hmm. Jadi yang dilakukan oleh orang Norwegia pada hari Minggu itu naik ke gunung, masuk hutan. Hmm. Jadi naik ke gunung itu tidak perlu dramatis seperti si Naiza. Itu seperti pakai Hmm. ransel aja, masukin oranges, coklat sama air, udah jalan. Kali Hmm. hari gitu. Kita jalan 10 kilo atau 5 kilo, 6 kilo, Turun lagi. turun lagi. Dan di situ tuh juga ada yang namanya eh, persatuan atau perkumpulan pejalan gitu ya namanya. Karena berjalan kaki itu sudah jadi institusi lah, udah jadi aktivitas sangat padat. Oh. Jadi hutan itu udah dipetain kemanapun. Jadi di hutan itu ada tanda-tanda Hmm. kayak di tengah kota gitu ada palang-palang. Oh Belok kemana apa gitu ya. iya 5 kilo ke sana danau Wow. apa, cottage apa gitu kan. Jadi Wow. petanya udah lengkap banget. Itu aktivitas ketika tidak ada salju. Jadi jalur-jalur Hmm. jadi jalur jalan. Begitu ada Hmm. salju, jalur-jalur itu jadi jalur ski yang udah dikasih plot gitu supaya kalau naik ski itu bisa kayak ada jalurnya gitu. Nah Wow. itu khas banget yang agak susah
diceritain dengan satu dua patah kata aja gitu kan. Keren Tapi keren. mereka itu punya pepatah misalnya, Ogo tur Hmm. aldrisur. Itu kan Hmm. ada rhyme-nya. Berjalan-jalan itu membuat kita tidak pernah sedih. Artinya Wow, wow, itu filosofis ya sebenarnya ya. filosofis dan juga defense mechanism lah. Alamnya kayak gini, you have Hmm. to do something. Kalau kita dingin dan kita di dalam rumah terus, makin Hmm. kita nggak bergerak itu makin depressing, makin Nah, macam-macam. benar, benar, Bergerak, wah, benar, gitu loh. Oh, pepatah benar. kedua, eh, ingin doli war, Hah? bar doli kelar. War Hmm. itu weather, kelar Hah? itu clothes. Tidak Hah? ada bad weather, yang ada cuma bad clothing. Ah, Anything. wow. Jadi sebenarnya kita bisa mengatasi masalah apapun gitu ya dengan senjata yang tepat gitu kan, dengan baju yang tepat. Ah, keren, 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 keren. Gitu. Jangan sampai kalau kamu menyerah dengan elemen-elemen natural, ya kamu menyerah aja, mati beneran gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. So you have to do something about it. Itu salah satu yang saya pelajari selama tinggal di sini. Keren, keren, keren. Jadi istilah Kayak ini. ogoposhi, eh, Hah? to go skiing, itu kan Hmm? susah terjemahnya ke Indonesia pakai kata go jalan kan, karena nggak ada gitu padanannya. Iya, nggak ada. Dan ini juga kalau main ski, kalau kata main itu kan seakan-akan ini sebuah aktivitas yang contain, bukan sebuah moda transportasi gitu. Nah gitu juga. Menarik, menarik. Keren, keren, keren. Aku Nah, jadi ingat tadi ini saya lagi ada di Manggarai. Perjalanan dari Labuan Bajo ke sini tuh teorinya 3,5 jam, tapi tadi kami menempuhnya hampir 5 jam karena saya dari awal bilang ke drivernya, Bapak saya pemabok, jadi mohon pengertiannya. Jadi dia nyetirnya pelan sekali, saya emang mabok kan parah kan. Nah terus di jalan kita ngobrol-ngobrol kan sama teman-teman tim lain, dia bilang gini, ngomongin COVID nih, jadi dia tahun waktu G20, C20 di Bali itu dia bolak-balik ke Bali, bolak-balik banget karena pekerjaannya memang mengharuskan begitu gitu ya. Tapi tidak sekalipun, jadi ke Bali, ke Aceh, kemana tempat gitu, tidak sekalipun dia terkena COVID pada masa itu. kok Capeknya bisa? jangan ditanya, capeknya jangan ditanya, ketemu banyak orangnya jangan ditanya. Dia diserang oleh COVID ketika kerja ngantor tiap hari. Jadi, ya, jadi kita dan waktu itu teman-temannya juga nggak, bukan yang lagi luar kotaan nggak, jadi giliran nulis report ada di situ gitu. Jadi kebayang bahwa ketika jalan sama kan konteksnya tadi, ini dalam konteks walaupun jalannya traveling karena pekerjaan, tapi orang tuh pasti happy gitu meninggalkan rumahnya sesaat, ketemu orang baru, ke tempat baru, Yes. virusnya pergi dia. Tapi giliran di kantor, tiap pagi bosnya nanya, report udah sampai di mana? Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Langsung imunnya zut lemah gitu. Yes. Kalau kita main game tuh langsung merah semua gitu. Iya, Masuk gitu COVID. langsung finish him. Iya, iya. Tapi balik lagi, kalau saya tuh sejak sudah mulai kepala empat itu mulai langsung banyak membaca soal-soal kesehatan lah ya. Ada ya, ya. Biar mulai denial. Bener, bener, bener. Tapi Antara denial dan persiapan sebenarnya. iya, tapi ada satu buku yang menarik banget yang saya sebenarnya sedang mencari-cari celah untuk bagaimana ngobrolinnya. Judul bukunya itu Lifespan. Pernah dengar nggak, Mbak? Belum belum baca, pernah dengar tapi belum pernah baca. Jadi saya tuh banyak ngikutin podcast dan buku-buku penulis-penulis yang menyebut diri mereka itu biohacking. Jadi Mhm. biohacking atau ada si Lifespan ini school of thought-nya anti-aging. Jadi intinya kalau selama ini dunia medis itu berfokus supaya memperpanjang masa hidup, Mhm. eh, bagaimana kalau kita tuh fokusnya memperpanjang masa sehat
Kalau mau hidup tambah sampai 80 sampai 100 tahun, tapi 20 tahunnya itu tergeletak, itu kan nggak. Ngapain? Terus juga ya macam-macam lah pendekatannya, bahwa yang buku Lifespan itu premisnya bagus banget. Saya sangat menyarankan untuk baca buku itu. Boleh. Saya harus baca berarti lifespan ya. Premisnya adalah aging is a sickness. Hah? Menua itu adalah sebuah penyakit. Jadi kalau kita melihat menua itu sebagai sebuah penyakit, maka kita mendekatinya sebagai penyakit gitu, bukan sebagai oke takdir gitu. It's very Wow. it's very bold. Tapi dia bikin sama, misalnya kita itu kan moonshot namanya ya. Kalau kita mau menembak bulan, kalau kita nggak nyampe di bulan, setidaknya separuhnya aja kita udah pencapaiannya udah banyak banget gitu. Dengan mengubah pandangan seperti itu, langsung kita ngeliat, oh iya, seharusnya kita nggak ngeliat bahwa oke, oh umurnya udah 50, oh, udah 60, ya udahlah, udah waktunya gitu. No, it's not. Balik lagi ke jalan kaki tadi, adalah salah satu faktor terpenting adalah bergerak gitu. Iya. Begitu kita stagnan, begitu organ tubuh itu kalau nggak dipakai, dia akan mematikan dirinya sendiri karena dia merasa, oh ini nggak diperlukan lagi gitu loh. Ya, betul, 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 betul. Makanya salah satu moto dari banyak yang saya baca adalah bergeraklah seakan-akan your life depends on it, seakan-akan hidupmu tergantung kepada itu, karena literally benar itu. Iya, 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 betul, betul, betul. Nah, mungkin ini segue yang bagus untuk masuk ke ibu, ketika ibu melupakanku. Saya belum baca sampai habis, tetapi premisnya itu apa ya? Menggugah banyak hal, bahwa ada penyakit bisa nggak kalau disebut itu mental health, gangguan. Iya, masuk dalam kategori mental health memang Iya, demensia ini. demensia, dan itu terjadinya cukup cukup eh, cukup dini ya, nggak, dan dalam waktu lama gitu, nggak tiba-tiba aja. Nah, itu tuh ada banyak ragamnya rupanya. Jadi ada yang kalau di saya nggak tahu Quran atau hadis ya, saya nggak terlalu religius, tapi banyak yang bilang bahwa di agama Islam itu disebutin bahwa ketika orang semakin menua maka ingatannya akan semakin menurun gitu ya, akan disertakan apa namanya pikun gitu. Walaupun saya sangat nggak setuju, saya menolak gitu tadi kan, itu membuat cara pandang kita jadi memaklumi gitu, oh ya udah nggak apa-apa emang udah tua gitu kan. Yes, Tapi rupanya kesini karena belajar banyak, jadi ada juga yang di usia muda itu banyak yang terkena demensia gitu sebenarnya, karena penyebabnya kan ada banyak banget, puluhan tuh penyebab demensia. Alzheimer tuh salah satunya, tapi yang mayoritas demensia itu disebabkan oleh Alzheimer. Maka orang kayak nyambungnya tuh kalau demensia Alzheimer, Alzheimer demensia, padahal Alzheimer adalah salah satu dari penyebab demensia gitu. Nah, penyebab-penyebab lainnya itu kalau yang muda-muda tuh rata-rata ditemukan karena tekanan yang tinggi. Tekanan tuh bisa stres, bisa juga karena kecelakaan dan lain-lain. Kemudian ada yang kalau Alzheimer tuh dia nggak bisa disembuhin, tapi bisa dikurangi dampak buruknya gitu-gitu. Tapi mau nggak mau ya memang akan terus terdegradasi, mesti turun-turun. Tapi ada juga yang namanya pseudodemensia. Tadinya saya pikir pseudodemensia ini hanya terjadi pada kayak misalnya anak muda gitu ya. Tapi ternyata karena kalau tua ya udah dia nggak akan sembuh gitu. Saya pikir gitu. Tapi ternyata saya nemu nih ada seorang teman, rupanya ibunya sudah demensia. Tadinya dia udah mau nyerah, udah nih nyokap gue udah pikun gitu ya. Tapi rupanya dia waktu itu karena ada masalah di dalam rumah yang berat banget. Itu bikin dia jadi memikun dengan cepat gitu, yang membuat anak-anaknya berpikir, oh mama udah pikun gitu. Tapi ternyata ketika masalah itu akhirnya selesai, jadi si ibu dan si pembuat masalah ini mencoba menyelesaikan, mensort out masalah-masalah sampai akhirnya masalahnya mengecil, tiba-tiba
ingatannya kembali lagi semua gitu, baik-baik aja lagi kayak kemarin nggak sakit gitu. So, aku pikir, oh berarti nyokapmu tuh ini sudah demensia kemarin-kemarin, karena ternyata sekarang terbukti ini adalah 15 tahun setelah si ibu itu dulu kita pikir demensia yang tidak terobati gitu. Jadi sebenarnya ragamnya ada banyak banget. Dia juga udah sampai di tahap setiap menantunya datang, suaminya teman saya datang tuh ditanyain, lo kapan sampai sini? Karena suaminya kerjanya luar kota terus, jadi selalu berpikir dia baru pulang dari luar kota. Padahal dari warung balik lagi, lo kapan sampai sini? Oh udah pulang toh, gitu-gitu. Itu udah persis banget kayak demensia yang apa namanya, stage keempat. Sebenarnya kan ada 7 stage gitu ya. Keempat itu rata-rata orang ditemukan di stage keempat. Nah kalau ditemukan di keempat itu atau 4 atau 5, disembuhinya udah susah gitu. Konon bukan disembuhin ya, kayak dikurangi dampak buruknya itu udah susah. Pasti memburuknya lebih cepat gitu. Tapi kalau ditemuin di awal-awal, jadi waktu masih gejala lupa-lupaan gitu tuh, terus dilatih otaknya, asupan gizinya diperbaiki, tidur teratur, bergerak itu tadi tuh, bisa sampai ke stage 7-nya tuh bisalah 20 tahun yang akan datang gitu misalnya. Nah, ini ibu ini 15 tahun kemudian tuh dia masih sehat sekarang. Jadi sudah demensia. Jadi bagusnya ketika itu dia dan keluarganya tidak menyerah betul-betul kayak ya udahlah kita treat aja dia kayak orang pikun gitu. Nggak gitu untungnya. Kayak gitu. Jadi menarik sih ketika nulis ini. Dan ini juga sebenarnya tulisan yang saya buat berdasarkan kisah, memang cerita nyata teman kan. Jadi dia ya itu persis kayak apa-apa yang terjadi. Saya nggak saya hanya dia ngomong saya nulis gitu sih sebetulnya. Itu dan ya menarik, benar-benar membayangkan ibu dan terutama perempuan ya yang sering kena tuh. Jadi karena perempuan tuh kan apalagi di Indonesia, di Jawa terutama gitu misalnya ya, dipendem sendiri, nggak ada masalah, nggak diomongin, eh, takut aib lah, takut disangka nggak mampu lah gitu, takut dikira jelek-jelekin orang gitu. Padahal sebenarnya mencari solusi itu kan nggak jelek-jelekin ya, karena jelek-jelekin tuh kalau sebenarnya kenyataannya baik kita ngomong jelek kan sebenarnya, tapi ada sangkaan-sangkaan seperti itu yang bikin orang jadi dipendem, 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 ya itulah akibatnya gitu Tapi ini memang sebetulnya. banyak banget sih dimensinya ya. Hmm. Terutama kalau saya sih banyak yang dari ya ini saya nggak tahu mau mulai dari mana karena banyak banget nih. Ada yang namanya misalnya neuroplasticity. Tapi balik lagi Hmm. kita tuh terlahir dengan genetik profile tertentu yang Hmm. membuat kita jadi penulis atau jadi model itu sudah satu isu ya. Tapi nggak terus Baiklah. yang lainnya adalah penyakit kita apa, organ kita apa yang lebih lemah dan sebagainya yang setelah selama berjalannya waktu akan menjadi masalah buat kita gitu kan. Dan saya juga bermimpi dari karena saya kerja di bidang IT dan mulai banyak yang namanya big data dan sebagainya. Kalau bisa suatu saat yang namanya kedokteran atau medicine itu mempertimbangkan semua faktor-faktor personal tadi, bahwa kita tidak semuanya harus dipakai cara yang general. Misalnya orang ini kelihatannya simptomnya A, maka dikasih obat untuk A yang sudah dites untuk 1.000 orang lain yang menampakkan simptom itu gitu kan. Betul, betul, betul. Mempertimbangkan bahwa oh orang ini ininya lemah nih, apanya lemah punya ini gitu kan. Saat seandainya kita lahir, kita punya genetic profile dan itu akan diikuti sepanjang masa hidup. Jadi dia memberi obat bisa dipertimbangkan semua faktor itu dan genetik profilnya berkembang kan. Waktu dia umur 40 beda sama waktu dia baru Orang lahir. lain, iya betul, betul, betul. Dan lebih bagus lagi misalnya mental health-nya bisa digituin. Tapi ini kayaknya dream yang agak terlalu stretch deh. Eh, nggak apa-apa mas, kita dulu nggak berpikir chat GPT akan ada, Exactly, kita sekarang ada. kita dulu nggak bisa berpikir ada satu orang di Helsinki, satu orang di Manggarai bisa ngobrol kayak gini kan. Betul,
Betul, kita memang harus sampai di titik membayangkan yang nggak mungkin sih. Betul, Tapi betul. Nah, sekarang kayak nggak ada yang nggak mungkin, semua mungkin lah kalau sekarang kayaknya. itu generasi kita, generasi ya. Mm, Kayaknya kita seumur ya. Generasi kita mm, itu karena kita pernah mengalami saat-saat bosan, ngapain ya mm, minggu siang, kita bisa deal dengan bosan itu. Generasi di bawah kita itu nggak pernah tahu yang namanya bosan loh. Stimulasi betul. konstan. Mm, mm, Balik lagi ke tadi buku yang itu, yang saya tangkap di depan-depan itu, si mm, ibu ini kan menampil punya perilaku yang cukup janggal, walaupun kita nggak bisa ngomong itu demensia kan, yang dia mm, kasar mm, sama bapaknya, yang dia mm, memilih tidak tidur bersama atau tidak tidur di satu kamar gitu kan. mm, mm, Apakah saya, wah maaf banget belum baca sampai ke belakang, apakah itu simptom-simptom awalnya, tetapi yang saya tarik adalah seandainya kita tahu orang-orang yang hidup di sekitar kita itu mental health profile-nya seperti apa, sehingga mm, kita bisa memahami kelakuan mereka. mm, Karena saya cukup, nggak semua kelakuan yang kita anggap kasar, jahat, atau mm, itu benar-benar out of evilness, out of maksud jahat. Bisa jadi itu adalah genetic profile mental health-nya dia gitu loh. mm, Ya nggak? mm, Seperti mm, itu tadi. mm, Nah, itu membuat kita bisa lebih bersimpati dibandingkan dengan tokoh utamanya yang berusaha melarikan diri ke luar negeri dan mencari, menganggap bahwa mm, rumah itu tidak membahagiakan gitu, karena si ibunya seperti itu. mm. Apakah itu fair, Mbak? Eh, Yang saya iya bilang. juga sih. Maksudnya memang ada, iya iya betul. Tapi sebenarnya kuncinya kalau menurut menurut yang yang diajakin ngobrol, dokter-dokter yang banyak menjadi tempat belajar saya itu, kita bisa melihat perbedaan sebenarnya. Jadi kalau memang ada yang, kita ngomong karakter kali ya, emang karakternya gitu, dari dulu seperti itu ya udah, berarti kita nggak bisa menganggap bahwa itu oh dia mengalami demensia atau apa gitu. Hmm. Tapi kalau dulu karakternya kok baik, lembut, menyenangkan, apalagi si tante ini nari, dancing gitu loh. Dancing itu, buat saya dancing itu sesuatu gitu. Karena again saya juga nggak bisa nari gitu. Jadi buat saya ketika ada orang bisa menari dan dia menari di depan publik, kan harusnya gitu, dance like no one watch gitu. Saking saking dan saya tuh buat saya personal gitu ya, harusnya dia bisa berdansa di depan orang-orang gitu ya, ketika tinggal di Amerika sama suaminya dia mengambil les dansa di tengah kesibukan ngurusin 5 anak. Itu sesuatu yang luar biasa, eh, yang harusnya tipikal orang seperti itu tidak melakukan apa yang dia lakukan ketika sebenarnya sudah mulai gejala. Tapi Hmm. ada banyak faktor menurut saya. Saya punya anak satu, Mas. Itu membuat saya nggak habis pikir bagaimana orang bisa punya anak lebih dari satu. Orang yang punya lebih dari satu itu benar, dia harus masokis tingkat dewa. Dia harus bersedia menyakiti hatinya berkali-kali, hatinya dan fisiknya berkali-kali. Karena punya anak tuh, aduh gila, luar, luar biasa buat saya. Komitmen, dedikasi, kita sampai nggak punya diri kita sendiri loh kadang ya menurut saya. Nah ini orang punya anak 5 ya, kalau nggak stres aja udah bagus gitu menurut saya. Nah, iya, mari kita ini karena angkatan-angkatan saya itu udah mulai yang anaknya satu atau nggak punya anak gitu, memutuskan nggak punya anak atas kesadaran sendiri gitu. Nah ini punya anak 5 dengan kesibukan itu, dan saya membayangkan kalau seorang ibu ingin anaknya perfect, saya pengen anak saya perfect satu aja. Ini orang gila kok. Lah kok ini 5 gitu yang dia urusin. Jadi dia pasti stresnya minta ampun kan. Jadi itu yang kemudian mengubah, sebenarnya mungkin ada trigger-trigger itu gitu, tapi yang tidak dikomunikasikan. Mungkin kalau pada masa itu udah mulai ngobrol, mencari bantuan ke psikolog. Saya anak satu aja ke psikolog berkali-kali banget loh, kayak Tuhanku, lemah kali aku ini gitu kadang-kadang mikirnya. Tapi mungkin suatu saat saya akan bersyukur, saya semoga ya jadi nggak kena apa-apa, karena eh, katakanlah saya manja, dan saya memang manja, nggak apa-apa gitu. Mencari bantuan tuh boleh. Itu juga salah satu budaya kita. Mencari bantuan itu kan tidak dijadikan sebagai sesuatu yang biasa. Ya kalau kita nggak bisa nyari bantuan gitu, kayaknya enggak, kayak
apalagi di dunia patriarkis, terutama laki-laki justru sebenarnya. Laki-laki itu tidak boleh mencari bantuan. Laki-laki itu harus kuat. Laki-laki itu harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Ibu itu harus kuat. Ibu itu penopang keluarga. Ibu itu pilar negara. Mati aja orang udah digituin kan. Tiba-tiba mau datang ke psikolog. Perempuan macam apa kau gitu. Baru anak segitu udah minta bantuan. Nah, ada kumpulan-kumpulan itu yang menjadi pemicu sebenarnya karena dari dokter syaraf tempat saya belajar, neurologis jagoan saya namanya dokter Yuda Turana, dia bilang gini, Dian, kamu tahu nggak sedihnya nih, di Amerika itu sudah ditemukan teknologi yang bisa membuat bayi begitu otaknya udah kebentuk di dalam perut berapa tuh umur 4 bulan 5 bulan ya, dokter udah bisa bilang ini anak gedenya nanti sampai di usia tua nanti dia punya potensi sakit A B C D F G, termasuk salah satunya yang bisa dideteksi adalah demensia. So you decide mau meneruskan atau tidak. Itu kan teknologi Tuhan-Tuhanan ya namanya, mengerikan sekali kan sebenarnya. Artinya kalau kita mau ngomong ke cerita dokter Yuda ini, berarti sebenarnya mama ini tadi, tante ini tadi, terlepas dari apapun yang terjadi, dia udah ada bibitnya loh. Kalau kita ngomong teknologi itu tadi misalnya ternyata benar ya. Jadi kayak ini balik lagi, benar tadi yang Mas Irwan bilang, bagaimana kita bisa mentreatment seseorang tuh per per satu orang gitu, nggak bisa kayak obat A menyembuhkan satu penyakit pada semua orang, nggak Betul. bisa gitu. Ya, saya juga percaya sih yang tadi saya bilang itu bahwa eh, misalnya gini nih, satu orang itu lebih tinggi daripada satu orang yang lain. Ya, jelas kan eh, Hmm, yang lebih tinggi punya kesempatan main basket lebih besar daripada yang lain gitu kan. Tetapi itu betul. tidak berarti ketika dia pas mau lahir dikait, oh tingginya nggak sampai satu sekian, jangan Hmm, dilahirkan. Itu kan nggak betul, gitu loh. betul. Jadi ada Hmm, trait-trait yang mungkin menurut saya lebih hmm, rentan untuk membentuk demensia pada akhirnya. Jadi mau mau dia punya anak lima maupun dia punya anak satu, kalau hmm, dia tuh punya trait yang rentan itu, hmm. he Ya will kena aja gitu. yes yes. Jadi itu Hmm, ya, saya tuh pernah lihat sebuah epi jadi podcast yang saya ikutin sebelum hmm, podcast itu terkenal di Indonesia seperti sekarang. Saya udah dengerin hmm, podcast dari tahun 2010 lebih, 2000, sebelum 2010. hmm, Namanya Tim Ferriss. hmm, Ferriss ini orang yang nulis buku 4 Hour Work Week. Dia selalu cari yang ekstrim. Gimana ya caranya hmm, supaya kita tuh bisa hidup memenuhi kebutuhan hidup kita tanpa harus kerja 40 jam seminggu. Gimana kalau cuma 4 hour aja gitu kan. Yang hmm, pokoknya yang anti mainstream gitulah. Nah, hmm, dengerin podcastnya dia, kelihatan banget dia orang ini sangat tidak sabaran. Jadi itu dia hmm, kalau misalnya dia cerita juga nih, kalau misalnya dia hmm, di restoran nih nggak datang-datang, akhirnya dia bisa loh, masih kecil, umur masih 10 tahunan kali, dia bisa pergi hmm. ke tempat bisa di mana airnya, mana air untuk saya, tuh dia datang. Jadi dia merasa punya urge untuk sangat tidak sabaran. Mungkin dia bilang ADHD atau apa terserah lah. Nah, saya ngikutin podcast ini cukup lama. Jadi satu hal yang menarik buat podcast adalah dia menemani diri kita di kuping kita sambil beraktivitas gitu kan. Kalau 10 tahun kita lakukan itu kan kita rasanya kenal sama orang itu lama-lama. Ada satu episode yang nangis-nangis di situ dia karena dia ngomong sama teman baiknya dia yang jadi sudah lewat lah masa udah lewat udah ada beberapa episode tentang aduh apa namanya ayahuasca yang mind altering substances, Hmm, jadi yang membuat bisa melihat masa lalu dan sebagainya itu kan. Ya, maksud ketika dia melakukan sebuah retreat mind altering begitu, dia hmm, ingat ternyata dia hmm, itu pernah di babysit dan hmm, waktu kecil dan hmm. dilecehkan oleh babysitternya itu.
pada saat dia masih kecil. Dan dia tidak pernah ingat lagi. Dia laki-laki kan. Jadi kalau laki-laki nggak hamil atau nggak ada apa namanya. Dan itu cuma satu episode saja gitu kan. Nah, dia bisa mengaitkan episode yang cukup traumatis itu ke behaviornya dia di kala dewasa. Maka kenapa dia sangat kesal. Mungkin pada saat itu ada rasa yang saya ini dikhianati oleh orang yang seharusnya menjaga saya misalnya. Dan terus tidak ada yang kayak gitu-gitu deh. Nah, saya juga merasa eh, itu menarik banget yang membuat kita kalau ingin mengenali seseorang pengalamannya dia bertumbuh dan segala macam profil genetik, mental dan fisiknya itu you have to get the full picture karena disitulah apalagi kalau ditambah oh karena dia orang Jawa yang harus eh, begini-begini itu kan itu tambah lagi faktornya di situ. Setelah membaca semua ini ya membaca macam-macam dan mendengarkan macam-macam itu saya jadi makin luas banget kalimat yang berkata kenalilah dirimu karena kenalilah diri itu luas banget ternyata bukan cuman kata-kata kosong aja gitu loh. Kenalilah genetikmu, kenalilah apa yang bisa membuat kamu sakit atau yang bisa membuat kamu kuat dan gitu. Jadi Iya, gitu iya. kemana-mana. Aduh, menarik. Aduh, menarik. Itu gara-gara baca buku itu karena ya saya nggak perlu nyelesin detailnya di sini ya, tetapi buku buku yang ketika ibu melupakanmu itu bisa Hmm, lah ditarik ke mungkin nggak sama persis dengan kehidupan saya sendiri misalnya. Kita hidup hmm, dengan orang yang kita anggap sulit. Tapi kita sebenarnya enggak. Ya kalau di posisi kita yang terlalu dekat sama seperti tokoh utama di buku itu kan, hmm, saja dia nggak akan demensia bukan sesuatu yang muncul pertama di otak dia kan. Ketika ibunya berperilaku seperti hmm, itu. hmm, Dia bilang, waduh ibu ini harusnya dia nyuruh ibunya cerai aja sama bapak kalau sekasar itu sama bapak gitu kan. hmm. Saya Padahal sesungguhnya udah agak lupa. Ada banyak hal. Tunggu, tunggu. itu kapan Bukan karena nulisnya, Pak? demensia, tapi karena lupa. Emang pelupa. Kok saya nggak kepikir menghubungkannya ya? Biasanya saya yang hubungin kayak gitu. Hmm, Jadi itu iya, eh, buku pertama tahun berapa berarti Mbak? 2004. 2004. Nah, itu waktu lagi 2004 ya, anak saya mau 3 tahun. Ya, itu waktu lagi booming-boomingnya di Indonesia tuh ciklit, cik literatur di masa itu gitu. Eh, salah satu genetis yang saya miliki yang mungkin nggak banyak orang punya adalah lucky bastard genetik gitu. Jadi saya selalu beruntung dalam hal mendapatkan momen kayaknya ya. Waktu itu semua orang kayak pada pengen jadi penulis gitu, terus pada cerita nunggu 6 bulan, nunggu berapa bulan, nunggu setahun nggak ada respon gitu-gitu katanya kan. Terus saya tulislah si cerita cinta saya yang nggak seberapa itu juga gara-gara nulisnya tuh gara-gara nemu surat cinta saya beneran zaman kuliah awal. Saya pengen balikan sama mantan saya zaman SMA, mau ke kantor pos, sampai kantor pos tuh ketemu teman SMA sama-sama di Undip, kita kuliah di ini. Dia, lu dapet undangan nggak gitu? Perasaan saya udah nggak enak. Ini serius. Beneran yang mau saya kirimin surat itu mau kawin, mau nikah kan? Kayak dulu saya oke. Pertama, kok secepat itu gitu? Bukannya lu baru semester berapa gitu? Tapi saya lupa. Rupanya dia D2 atau D3 itu, zaman zaman itu kan, orang nggak semua harus S1 kan. Udah lah, ternyata dia kawin. Bagusnya saya nggak buang surat itu, cuman udah diuntel-untel gitu kan. Tapi saya masukin ke dalam, dulu tuh kita ada apa sih namanya, binder yang buat nyimpan ijazah, akta kelahiran dan lain. Tapi saya sembunyikan di dalam, saking pedihnya gitu, disimpan tapi nggak boleh kelihatan. Suatu hari saya bersih-bersih tuh di tahun 2003 2004 tuh lah, nemu itu, ngakak dong saya. Wah sih, ih lucu banget ya zaman SMA itu yang saya tulis. Pokoknya itu jadi latar belakangnya, tung 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 tung, cepet banget tulisnya karena ngalamin sendiri kan. Selebihnya tuh ngarang-ngarang dikit lah, apa background dan lain-lain ngarang, tapi intinya itu udah saya kirim.
2 minggu, nggak sampai 2 minggu ditelepon sama penerbit di Jogja gitu kan. Iya, diterbitin ya novelnya. Oh serius lu. Jadi bukannya itu beneran mas, iya bener. Ayo dong kita udah ngobrol ya, datang ke Jogja apa ngobrol, udah langsung kontrak terbit itu novel pertama karena lagi booming, orang lagi ciklit-ciklit itu kan, dapat aja momen di situ. Novel kedua juga sama. Novel kedua dikenalin sama teman di Gagas Media. Terus dia lagi rame-ramenya ciklit. Dia bilang penulis kurang. Saya bilang enggak. Teman-teman saya tuh banyak yang punya tulisan 6 bulan, beberapa bulan tuh ditahan nggak terbit. Nah mereka nggak make sense tulisannya berubah segala macam. Tulis deh kamu sekarang gini ya. Layoutnya gini. Apa namanya? Pokoknya saya kasih tulangnya, lu kasih daging-dagingnya deh. Intinya adalah Cinderella story, perempuan miskin tapi cantik tapi baik, laki-laki kaya tapi arogan tapi apa akhirnya jadian gitu aja. Intinya saya udah suruh kasih bumbu kayak gitu ya, udah kafe lagi booming ketika itu, anak kuliah nggak punya duit lagi booming, sementara yang satu kemana-mana naik mobil, pacarnya banyak, udah intinya itu kayak saya beneran nulisnya 2 minggu tuh, tung di sela antara buka puasa sampai sahur, antara buka puasa sampai sahur terus tulis karena masih kerja kan, dikirimin terus nggak pakai diedit, oke langsung diterbitin kayak hah gitu amat. Ya udah kayak gitu, kayak ini lagi bastard genetik aja. Jadi benar nggak Mbak, selain ketenaran dan kekayaan tadi, ada kepuasan mengekspresikan diri ya dari tulisan-tulisan itu ya? Iya, iya sih, bener-bener. Dan kalau yang awal-awal tuh iya begitu banget. Kalau yang sekarang kayaknya ada, ini saya lagi baca ini nih, lagi baca ulang. Mas, saya tuh udah pernah baca ini, tapi Oke. lupa lagi apa yang saya baca ketika itu. Saya baca ini 2017. Beneran saya baca kayak baca sesuatu yang baru, kayak wow, wow, padahal udah saya garisin pakai pensil. Aduh, parah banget nih, daya ingat. Nah, apa namanya, saya menemukan bahwa passion lu apa sih gitu, yang bisa membangunkan orang lain, yang bisa membuat orang lain bergerak selain diri lu sendiri, tuh passion sebenarnya gitu. Jadi ngomong passion gitu. Ini saya nggak tahu waktu itu saya berpikir apa ketika baca ini. Tapi saya ingat waktu saya baca ini pertama kali sedang mencoba mempengaruhi teman-teman yang bekerja di isu HIV untuk nulis apa yang mereka sudah kerjakan gitu, karena itu keren-keren banget kerja-kerja mereka itu. Nah, saya baca ini lagi karena mau ngomongin tentang hal yang serupa. Terus saya jadi mikir, passion saya apa ya sebenarnya? Emang bener passion saya nulis gitu? Karena nulis ini sebentar lagi bisa lewat loh. Podcast bisa membunuh para penulis. Film, Netflix, Prime, Disney, apapun itu bisa membunuh para penulis dengan cepat. Kalau saya berkata bahwa passion saya menulis dan saya hanya akan menulis, saya juga akan mati dengan cepat gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya belajar dari Maggie Diela. Sekarang saya sedang menulis tentang Sangihe, sudah selesai, sedang menulis tentang korban kawin kawin kontrak di Cianjur, 70% selesai gitu. Saya pikir bukan nulis deh, kalau saya bisa membuat ini dalam bentuk yang berbeda dan yang lebih dapat diterima oleh banyak orang, saya akan melakukannya gitu. Mungkin jalannya nulis, jalan awalnya nulis gitu, tapi sebenarnya tujuan saya bukan itu, tapi lebih besar dari itu. Nah, saya sedang 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 menanyakan itu, apakah mengekspresikan diri, karena saya tipikal yang ekspresif, sebenarnya saya nggak butuh ruang berekspresi, saya bisa tiba-tiba keluar dari kamar ini dan joget-joget dan saya nggak peduli orang 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 ngapain gitu misalnya. Tapi kenapa yang menarik saya kemudian ya setelah setelah ada di titik ini gitu, adalah tentang kekerasan, adalah tentang pelanggaran hak asasi, adalah tentang perjuangan gitu. Nah, mungkin ada salah satunya, atau saya perlu mencari garis di dalamnya. Mungkin di situ passion saya gitu. Saya sedang berpikir, belum ketemu jawabannya juga sih. Itu sebetulnya. Bisa jadi pencarian lifelong journey gitu, pencarian sepanjang hidup juga lah ya. Mungkin iya, betul, 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 betul. Dan mungkin sekarang sudah waktunya untuk nyanyi Kandang Badak. Sebetulnya itu lagu apa sih? Eh, Deng, 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 deng. Kandang badak walking down on me. Atau lagu apa sih? Eh, Under Pressure, Under Pressure. Itu adalah lagu wajib kami kalau karaokean sebenarnya, karena kayak semua orang bisa nggak nyanyi lirik lainnya selain Under Pressure, nyanyi nyanyi Under Pressure, pokoknya pas Under Pressure-nya aja dikenceng-kencengin. Nah itulah jadinya Kandang Badak. Tuhanku, Pas Budi apa kabar dia?
Tapi balik lagi ke passion itu ya. Saya ingat film, pasti nonton nggak Mbak ya? The Dead Poet Society. Iya. Itu kan saya nontonnya waktu masih SMA, masih mikir-mikir ntar kuliah jurusan apa gitu kan. Tapi di situ kan si gurunya itu siapa namanya, Mr. Keating kan, Mm, kamu boleh jadi bankir, boleh jadi dokter, lawyer dan sebagainya. Itu that's good to sustain life. mm, But this, apa dia ngomongin literature, this is what we live for. mm, mm, Inilah mm, kita hidup. mm, Dan itu cukup membuat saya, ya saya memang dari kecil udah seneng buku ya, udah mm, udah deket banget. Dan mm, iya, kalau semua kebutuhan sandang pangan papan sudah ada yang membuat kita nggak mikir itu lagi, kita butuh sesuatu untuk mengisinya. That's what ya. it is yang saya maknai. Mm, mm, mm. Benar, benar, benar. Dan Betul. yang Mbak bilang tadi itu bahwa mungkin menulis dengan mengguratkan kata ke lembaran kertas atau ke lembaran komputer, Mm, maybe that's just the tool, that's just the way. Tapi saya setelah ngomong dengan banyak pembaca dan penulis juga, saya melihat bahwa semua penulisan itu harus punya isu, apa yang mau dia sampaikan, suaranya apa gitu mm, kan. Dan mm, mm, yang itu tadi Mbak bilang tadi, yang saya tangkap sebagai pembaca yaitu tadi memotret budaya-budaya Indonesia dari dalam itu, dari memberi kita jalan untuk melihatnya dari sudut orang dalam, itu menurut saya bagus Mbak sebagai sebagai misi kepenulisan. mm. Ya, ya. Tentunya Hmm. tidak lupa pasti ada elemen-elemen keresahan diri sendiri yang ditampilkan di situ kan, bener nggak sih? Pasti, iya, iya, iya. Katanya siapa saya lupa yang bilang, dia bilang setiap penulis itu di dalam diri setiap tokohnya tuh sebenarnya ada sepetil dia. Jadi ada sepetil Dian di Magi Diela, ada sepetil Dian di Leba Ali bahkan gitu, ada sepetil Dian di Ama Bubu gitu-gitu sebetulnya kan, karena kita sedang menuliskan pengalaman, pura-puranya pengalaman hidup orang lain gitu, tapi sebetulnya ada bagian-bagian dari kita yang ada di situ sebetulnya kan. Dan sebagai pembaca di sisi sebagai penerimanya juga, kenapa kita suka buku satu buku lebih dari buku yang lain adalah ketika kita menemukan elemen-elemen yang ada di diri kita di buku itu, atau elemen-elemen yang kita inginkan kita punyai. Ya, ya, ya betul. Mungkin, Mm. mungkin itu kenapa saya nggak baca Ciklit ya. Iya, iya, mungkin saya sendiri juga nggak baca Ciklit, nggak baca baca amat Ciklit loh sebetulnya ketika itu. Tapi karena saya pikir gini gini, saya baca, tapi skip skip skip, saya tahu apa yang terjadi di bab ini cepet banget gitu, baca cepat sekali, dan sudah tahu bagaimana itu akan berakhir gitu sebenarnya kan. Terus saya mencoba meniru sesuatu yang saya bahkan nggak baca gitu, itu kan ini banget, konyol banget sebenarnya gitu, hanya karena penulis Ciklit zaman itu Mbak siapa sih namanya, Ica Rahmayanti begitu terkenalnya gitu ketika itu ya, salah satu penulis Ciklit awal tuh Cinta Puccino, saya ingat banget Oh, itu di antaranya gitu. Si Cinta Puccino, terus habis itu Evil, I'm in Love atau apa gitu, saya bahkan nggak baca novelnya Dilan pun, saya nggak baca Dilan, konon kabarnya bagus, saya juga nggak baca. saya baca Mbak. Eh, Dan itu bagus ya. pas itu Ciklit itu nggak Ciklit lah. Nggak termasuk sih, itu udah berkembang semakin ke sini sih, udah eh, tapi kalau dia diterbitkan ketika itu, dia akan masuk ke dalam Ciklit tuh sebenarnya genrenya. Tapi eh, dia berbeda, dia bagus. Saya juga nggak nonton filmnya, gitu-gitu misalnya. Saya baca yang Milea, jadi sempat ngambil random gitu. Saya paling suka ngambil buku random terus tahu nemu, jangan-jangan jadi kita kan nggak bisa prejudis aja dulu gitu kan. Kadang-kadang Ya menemukan betul. sesuatu yang di luar comfort zone kita tuh menarik banget. Dan menurut Mhm. saya baca buku Milea itu seperti time capsule. Mungkin seperti surat kita yang dimasukkan tadi itu ya. Mhm. Milea itu kayak kayak nonton serial The That 70 Shows. Mungkin orang yang hidup Ah, aja di oke.
Dan 70 bisa ngeliat lagi. Nah, itu kita bisa lihat tahun 90-an kayak apa, sekolah-sekolah pakai baju OSIS, kayaknya itulah. Nah, Ya, itu ini berniat membaca sih si Dilan ini sebenarnya cuman belum kalah, selalu kalah sama yang lainnya. Ada apa lagi buku-buku baru kan sekarang gila banyak banget bagus-bagus. Aduh. daftar baca itu seperti nggak akan selesai-selesai deh sepanjang hidup. Bener-bener banget. Nah, tadi bilang kan belajar kriminologi ya. Mm. Apakah ada rencana untuk jadi penulis crime? Hmm, saya pernah sampai membuat di tembok saya berhalaman-halaman kertas, apa kertas yang besar-besar itu, kertas yang buat nulis di papan itu, ada tokoh sentralnya, dia ngebunuh siapa, dia ini siapa, ntar polisinya ternyata berhubungan sama siapa gitu. Udah tuh, udah ketulis banget. Kayak udah tinggal jadiin gitu. Nggak ketulis-tulis loh. Hambatannya apa, Mbak? Hmm, karena referensi-referensi saya tentang cerita kriminal tidak dari Indonesia. Eh, Criminal Minds, CSI, bahkan Agatha Christie, Sherlock, nggak ada yang dari Indonesia. Sistem hukumnya berbeda, bentuk masyarakatnya berbeda, cara berpikir tentang melakukan kejahatannya pun berbeda, dan lain sebagainya. Society-nya berbeda gitu. Jadi saya kayaknya belum pernah membaca buku Indonesia yang kriminal. Seingat belum pernah seingat saya ya. Jadi itu nggak ada di kepala saya gitu. Jadi saya bahagia sudah apa namanya melampiaskan energi saya dengan nulis itu tadi. Itu jadi bahkan saya menggambar itunya aja, benangnya nyambung kemana tuh itu Criminal Minds gitu. Jadi buat saya ketika mau diturunin nggak kayak gini polisi Indonesia men caranya. Iya kan? Beda gitu. Jadi aku pikir sudahlah, eh, udah tua kita ini, udah umur 40 lebih gitu, udah nyaris 50, memulai sesuatu yang baru, eh, boleh bisa gitu. Tapi kayaknya kalau memulai nulis bener-bener tema yang baru, yang saya belum pernah coba, saya akan menghabiskan banyak sekali energi kayaknya gitu ya. Sama seperti saya terkagum-kagum sama tulisannya Zizi, siapa namanya? Gigi. Zizi yang ya susah banget itu ejaannya. Itu bagus banget tulisan-tulisan dia, tapi saya seberapa keras pun saya mencoba menulis seperti dia, saya nggak akan berhasil gitu. Energi saya kebuang kebanyakan dengan hasil yang bahkan nggak ada seperempatnya kayak yang dia bikin gitu. Jadi saya pikir enggak lah, saya akan menulis seperti Maggie Diela dan kawan-kawannya aja gitu. Kayaknya enak nulis ini, saya nulisnya dapat gitu, kemarahan saya tersalurkan, eh, misi-misi saya untuk ngajarin, bukan ngajarin ya, menginspirasi itu menurut saya kena gitu, dibandingin saya berusaha keras menulis sesuatu yang saya nggak pernah lakukan anyway. Tapi mungkin nanti kalau suatu saat sudah tercapai itu tadi, si terkenal dan kaya raya itu tadi, saya mungkin akan mencoba gitu. Ya kan, kenapa enggak gitu ya, kalau kalau uang saya udah kayak J.K. Rowling Ya, masuk nothing berhamburan. tulus. Iya kan, nggak bertepi, saya tulis aja gitu. Kalau saya merasa itu kayaknya kok jelek banget, saya tinggal pakai alias gitu kan misalnya, untuk tidak menciderai nama saya Kreatif. misalnya. Tapi bagus, tadi menarik sih nyebut Ziggy itu. Saya menduga bahwa bagi Ziggy apa yang dia tulis itu adalah natural banget bagi dia gitu loh. Keren Saya banget itu. di Tanah Lada itu, aduh, beneran haunting menurut saya karena di situ Iya, dan temanya iya. saya melihat kesamaan dengan Perempuan Bulan Hitam itu. Figur-figur Heeh, yang seharusnya melindungi dirimu justru mengkhianatimu, itu pengkhianatan terbesar sih. betul, betul. Tapi itu, aduh, endingnya tuh saya pengen ngelempar buku itu loh, kayak gitu, kayak no, saya nggak mau. Saya baca buku itu lama banget, tapi lama bangetnya di kayak 5 halaman terakhir. Jadi udah nggak, saya nggak mau akhirnya seperti yang saya pikirkan, atau bahkan nggak seperti yang saya pikirkan sih, nggak mau sama sekali. Itu lama banget saya baca itu, sampai Tapi akhirnya berani kan, resek kan gitu. menyakitkan emang. Iya, aduh, Ya, tapi itu aduh bagus banget dia bikin. ya,
suatu saat mudah-mudahan mungkin bisa ngobrol sama penulisnya langsung ya. Menurut saya itu eh, hmm, ada sesuatu mungkin. Iya, iya. Dia Eh, tuh sampai siapa sih yang bilang dia tuh genrenya apa fantasy gitu istilahnya, reality fantasy atau apa gitu. Sampai waktu genre tuh kan seringkali orang yang membuat apa kritikus atau apa yang kemudian mengelompok-kelompokkan ke dalam kotak-kotak sendiri gitu. Sampai disebut kayak gitu, iya 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 sih in a way gitu. Tapi terlalu real gitu. Karena kita tahu kehidupan seperti itu ada di sekitar kita banyak. yes, itu misalnya ya seperti tadi ya masalah memiliki apa, keputusan mempunyai anak kan ya. Kalau kita ngelihat secara fisik aja justru orang-orang yang seharusnya berpikir tidak punya anak itu yang punya banyak dan segala komplikasi kekelaman hidup itu kan munculnya di situ. Bagaimana kamu nggak bisa menghidupi anak ini dan sebagainya. Terus anak pengalaman si anak itu gimana dilahirkan di dunia dalam keadaan seperti itu gitu kan. Ya banyak sekali sih isu-isu yang gelap, tetapi entah kenapa membacanya itu seperti menarik atau mungkin ya kita ingin kita ingin mengulik itu tanpa harus terlibat. Itu mungkin voyeurismenya pembaca kali ya. Mungkin, mungkin. Balik ke crime, Mbak. Saya ngomong itu karena Skandinavia itu terkenal banget dengan tradisi Easter crime, Påskekrim namanya. Jadi belum lama ini Easter tahun ini jatuhnya bulan April ya. Menjelang bulan April tuh udah banyak banget hardcover keluar judul-judul baru Påskekrim, Easter crime di Norway aja. Belum lagi kalau Sweden, kayaknya Sweden sama Norway sih di Skandinavia itu. Nah, kebetulan ketika menjelang atau tepat sesudah Easter kemarin ini, Norla, Norwegian Literature Abroad, yang ngumpul-ngumpulin penerjemah-penerjemah buku-buku mereka ke bahasa luar, itu ngadain yang temanya Påskekrim itu. Jadi dikasih tahu kapan Påskekrim itu ada di Norway dan kenapa itu jadi semacam institusi gitu kan. Terus juga dari obrolan-obrolan yang ada tuh saya bilang, kenapa ya kita sangat entertain dengan pembunuhan, terus murder, kita nggak pernah fascinated sama kejahatan yang lain loh ya. Kita kejahatan yang fascinating buat kita itu murder. Bisa kata-kata ABC of murder, whatever gitu kan. Nah, yang saya pelajari satu hal tuh, jadi eh, cerita kram yang pertama di Norwegia itu ditaruh di sekitar 1800 berapa gitu, ditaruh di halaman depan koran, judulnya kenceng-kenceng gitu. Misalnya kalau nggak salah itu kereta ke Bergen di Bergen itu nama kota. Kereta ke Bergen baca gini 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 ditulis di depan. Jadi orang ngira itu berita. Padahal itu iklan buku dan Ya dan ampun. kecil-kecil di situ beli di sini harganya sekian gitu kan. Ya ampun. Dan Terus, terus, terus. semuanya itu di zaman koran masih mendominasi ya. Terus Oh my God. Huh. Wow. dan dan crime-nya itu genrenya gelap-gelap banget di negara yang sejahtera dan sebagainya gitu kan. Dan salah satu penulis yang ngomong itu mungkin mungkin karena kita sejahtera ya bilangnya gitu. Jadi kita sangat merasa perlu membaca hal-hal begini entah kenapa ini menarik buat kita dan jadi tradisi industrinya gede loh Mbak. Penulis Oh ya. kaya di Norway itu penulis crime namanya Jonas Bø. Dia sekelas sama Wow. Stieg Larsson yang menulis The Good Dragon Tattoo itu. Dragon Tattoo. Huh. Wow. Dan dia nulisnya tiap tahun, jadi untuk Easter berikutnya dia keluarin buku lagi, Easter berikutnya. Dan seperti Agatha Christie ada Hercule Poirot, dia punya karakter yang namanya Harry Hula yang Huh. terus berkembang ceritanya tiap tahun. Keren. Cara jadi kaya loh. Oh, oke, saya pikirkan. Kata kuncinya itu kaya. Ini yang saya pikirkan. Saya pikirkan dengan amat sangat.
Oke, soalnya di Indonesia tuh, aduh inspirasinya Ya. mungkin kalau Mas Irwan ngikutin Dukun AS, eh, Kolor Hijau, iya nggak sih? Keren Kalau langsung kita, tiba-tiba jadi horor ya. iya iya, jadi karena memang kita mistis ya, negara kita juga mistis gitu. Jadi, aduh, saya Tapi belum dan saya nggak percaya, nggak membeli ide mistis soalnya gitu, atau mungkin saya harus harus mau belajar, mengingat saya orang Madura ya, saya sangat nggak mistis, harusnya harusnya saya lebih mistis dari ini. saya besar di Surabaya loh Mbak, jadi saya cukup, saya sering Dekat ya. Mm-mm. sering Sering makan. lihat kirim-kiriman itu kan, kirim-kiriman api gitu kan. Nggak, Iya. tapi kalau menurut saya yang tadi balik ke polisi Indonesia nggak kayak gini. Mungkin Hmm. genre Indonesian crime itu jadinya abu-abu. Iya, Jadi iya. yang penegak hukumnya juga bisa jadi penjahatnya juga. Atau Irjen siapa itu. Sambung gitu ya. Heeh. Iya susah kita. Terus kayak eh, detektif kita kan nggak ada ya. Maksudnya Apa yang bikin keren tuh kan ada detektif gitu. Satu one single extremely smart person, dia solving everything gitu. Jadi kita harus sulit susah yang kali gitu. membayangkan, sulit yang membayangkan ada satu sosok detektif di Indonesia ya. Nggak, susah loh. Detektif kali Mbak, lawyer aja. Itu saya sempat terpikir, saya tuh kalau saya kepikirnya hakim sebenarnya, hakim perempuan. Oh, Eh, oh. itu akan menarik tuh, dia menghadapi dunia yang patriarkis, tapi dia harus hakim yang bersih ya. Dia harus belajar itu. Saya sebenarnya udah ada ide nih. Saya ingin membangunkan Leba Ali, saya ingin membangunkan orang-orang dengan membangunkan kembali Leba Ali, tapi dengan sebuah ide yang bisa bikin orang marah gitu. Tapi tokoh sentralnya si hakim ini. Itu, Oh. itu itu udah ada di kepala saya. Iya. Ini rahasia ya. Jadi tolong bagian ini dikat. Nggak boleh diomongin Nanti karena saya bagian ini saya sedang sampaikan sama kandang badak itu nanti saya bikin viral. itu sih saya kepikirnya itu. Jadi hakim tuh kan udah di ujung ya kalau di sistem peradilan Indonesia ya, polisi dibawa ke jaksa, kalau lolos penyidikan penyelidikan dibawa ke jaksa, jaksa akan selidiki dikit lagi dibawa ke hakim. Hakim ini dia akan ngumpulin semua fakta-fakta itu, fakta pengadilan, dia baca media, itu keren banget sih. Saya bayangin jadi hakim hari gini, nggak mungkin dia nggak terpapar informasi dari media, nggak mungkin dia nggak terpapar desakan masyarakat kalau isunya adalah isu besar. Ya kan, mari kita lihat Sambo aja, masyarakat apa namanya, netizen berteriak lebih keras daripada fakta-fakta yang ada mungkin. Kasus Sianida, Mbak Jessica, katanya saya juga belum baca, katanya itu pleidoinya sampai setebel ini, nggak terbukti loh sebenarnya. Kan sebetulnya kejahatan itu ada kalau bisa dibuktikan. Kalau misalnya saya membunuh seseorang tapi nggak ada bukti apapun, nggak ada saksi, nggak ada CCTV, ya saya bisa dibilang saya tidak membunuh di depan peradilan, bahwa faktanya saya membunuh. Tapi kalau tidak ada yang membuktikan kan nggak terjadi kejahatan sebenarnya. Yang mati ada, korbannya ada, tapi kejahatannya tidak terbukti. Nah, itu yang saya pengen pengen dalami sebenarnya. Yang berkewajiban membuktikan itu siapa? Si penuntut ya? Ya, iya, jaksanya harus membuktikan, dia modal dia kan dari penyidikan dan penyelidikan polisi kan, itu yang dia kumpulkan, tapi dia sendiri juga harus punya saksi-saksi lagi gitu, bisa jadi saksinya itu saksi polisi, bisa jadi dia membawa saksi yang lainnya, dia harus berusaha keras untuk membuktikan melawan pengacara, melawan si tersangka dan pengacara, kalau dia membawa pengacara, walaupun. Nah, ini juga PR nih. Pengacara itu kan wajib sebenarnya kalau menurut undang-undang. Jadi setiap orang yang disangkakan melakukan kejahatan, maka dia berhak didampingi oleh pengacara. Tapi faktanya ketika kita sampai di kantor polisi, polisi biasanya akan bilang, kalau kamu pakai pengacara, nanti hukumannya lebih panjang loh. Ditakut-takutin. Supaya dia menandatangani, saya tidak akan membawa pengacara. Saya akan mewakili diri saya sendiri, mempertahankan diri saya sendiri tanpa pengacara. Itu yang sering kali terjadi di kasus-kasus yang saya temuin. Itu juga PR kan. Jadi akan menjadi jaksa yang pinter banget versus semua dukungan cerita yang dia punya, versus satu orang yang mungkin nggak paham hukum, nggak punya saksi, tidak didampingi pengacara. Jadi
Hakimnya ada di titik sana, dia baca itu semua berkas dan dia mendengarkan orang di depannya yang sedang memberikan pernyataan. Kelar nggak hidup lo? Ini jadi menurut saya nggak jadi crime lagi, ini jadi John Grisham ini. John Grisham, iya John Grisham, iya saya suka banget sih John Grisham. Aku tuh Iya gitu. menurut aku banyak banget sih peluangnya, dan kalaupun jadi crime akan jadi Hmm, flavor Indonesia banget, karena saya jadi ngerasa bener ya tadi tuh bahwa di tradisi Norway atau tradisi Inggris atau Amerika itu adalah ketika sistem hukumnya udah kuat, jadi hmm, ada selalu pakemnya gitu kan. Oh, udahlah. Sense of hmm, justice-nya ada terus. Bahkan hmm, sepanjang membaca kita pasti sudah tahu, oh, pada akhirnya orang yang melakukan akan mendapatkan ganjaran sepatutnya. Nah, itu hmm, mungkin yang nggak ada kalau harus di konteks Indonesia ya. hmm. Iya, benar. Ada serial baru, mungkin udah nonton Mbak ya, di HBO, judulnya Hmm. Billions. Saya suka banget. Apa apa judulnya? Billions. Oh, belum nonton. Kalau Coba saya saya suka cek. kan abu-abu banget. Jadi itu satu orang, Hmm. kalau nggak salah, district attorney, jaksa ngelawan seorang kapitalis gitu loh. Hmm, Tapi hmm, selama season per season itu hmm, ceritanya berkembang, kita nggak tahu, kita nggak merasa itu hitam putih. Kadang-kadang penegak hukumnya membuat kejahatan yang luar biasa. eh, hmm, Orang yang seharusnya memanipulasi sistem mendapatkan keuntungan justru kelihatan seperti pahlawan di situ. Jadi seru deh. hmm, hmm. Main di abu-abunya itu keren banget. Ah, oke oke oke. Saya akan mencoba menonton. Saya tuh lagi nonton Netflix ini loh, Mas. Crime. Ada beberapa, ada Crime Spain, Crime eh, UK atau something gitu. Ada Crime mana lagi gitu. Jadi kayak ada beberapa negara gitu. Tapi itu enak banget tuh yang bikin film. Kaya raya tuh kalau dia booming karena dia nggak perlu setting dimanapun, dia settingnya beneran di ruang interogasi. Tokoh sentralnya adalah si mbak interrogatornya ini dan satu orang lagi kayak apa namanya anak muda, eh, in- semacam internnya dia lah gitu. Hanya dua ruangan itu betul-betul Nggak di mau denger. di berbagai film ini. Heeh. Jadi dia dari cerita, dari data, cerita, data, kayaknya ngakunya kayak gini, diulik begini. Itu tuh kayak sejam loh. Saya nggak kerasa nonton itu hanya di ruangan itu gitu. Bagus banget. Nah, saya berpikir kayak gitu tuh bisa kita bikin sebenarnya. Aduh, energi ada di mana energi? Mencari energi langsung. Harus baca buku tadi, Lifespan dulu, di Aspen ya. Biohack Ya, dulu. ya, ya, ya. Itu Oke. tadi Mbak. Salah satu premis utama dari biohacking dan sebagainya itu adalah bagaimana menempatkan rigor ke vitalitas kemudaan Hmm. itu sampai ke titik akhir hidup gitu loh. Supaya kalau kita mau apapun aktivitas kita, apapun passion kita, kita bisa melakukannya dengan intensitas yang sama until the end. Lagi kalau kalau apa namanya diskusinya dilebarkan di Norway udah mulai ada tuh kelompok-kelompok yang mengajukan petisi untuk dimasukkan ke undang-undang bahwa keputusan untuk mengakhiri hidup, kebebasan untuk mengakhiri hidup ini apa gitu loh. Misalnya untuk orang yang terminal case, yang bedridden, Euthanasia gitu ya. kan di sini Hmm, masih tabu kan. benar ya. Boleh, cuman kalau nggak salah di Belanda ya nggak tahu juga sih. Belanda itu boleh, Belanda boleh. Ada apa tantenya teman saya yang melakukan itu akhirnya karena Dan, cancer dan dia dokter, jadi dia paham sekali resiko-resiko yang akan dihadapi. Dia hmm, milih selesai di saat dia masih apa namanya masih bisa menikmati hidup lah, baik dia masih ingatannya bagus, ininya bagus, dia milih selesai. ya jadi banyak banget sih mimpi-mimpi supaya terwujud segera dalam masa hidup kita. Masalahnya kita udah ngelihat revolusi besar soal teknologi kan ya. Kita Ya, tahu nggak ada mobile phone sampai kita bisa ngomong kayak gini lintas benua. Lintas, eh, betul, betul, hmm. Nah, betul. balik lagi tuh kalau udah balik lagi ke makanya saya suka banget baca buku itu untuk meningkatkan energi saya supaya saya bisa terus melakukan passion saya sendiri gitu loh. Iya Dan benar-benar. saya sebenarnya berharap know yourself
kenali dirimu sendiri itu dibahas sampai ke tahap itu. Iya, iya sih. Benar-benar. Saya jadi ingat ada film, nggak tahu film apa, lupa, saya nonton terlalu banyak film setiap malam. eh ada orang disapa gitu ya, misalnya si A dia nyapa, saya misalnya nyapa Mas Irwan gitu, terus Mas Irwan nggak kenal nih sama saya, terus dia pertanyaannya, Mas Irwan nanya, do you know me gitu, terus saya jawabnya, do you, itu kayak jedang gitu kan. Keren banget. Iya ya, kadang orang lain tuh tahu kita loh, tapi kita yang nggak tahu diri kita sendiri gitu. Do I know me? Enggak, belum tentu loh. Makanya Itu kan. saya dulu kan waktu masih remaja, masih snob-snobnya soal bacaan kan pengen belajar filsafat yang dalam-dalam itu, yang kenalilah dirimu segala macam apa sih Aristoteles whatever. Tapi sebenarnya jawaban yang paling mudah itu mulailah biologis. You should know your physical karena dari situ siapa tahu mood-moodmu itu karena sesuatu yang perlu diperbaiki dari gaya hidup, dari eh, jadi saya selalu mulailah dari situ karena itu yang paling gampang dan itu bisa dilihat resultnya secara cepat. Kalau kita langsung oke, selesaikan masalah yang mental dan sebagainya itu, oh iya, tapi sejauh ini dari apa yang saya baca selalu bilangnya lebih baik mulai dari fisik dulu karena fisik itu yang kelihatan banget, yang tangible. Ngomong-ngomong nih Mbak, kalau mau memotret budaya Indonesia berikutnya, ya tadi kan udah bilang mau menghidupkan lagi si Leba Ali, memotret suku Madura Mbak. Wih, Madura nih challenging loh. Eh, Mungkin saya tuh Madura murtad sebenarnya. Karena benar saya baru ke Madura tuh karena juga memang keluarga udah nggak di sana ya, banyak yang bermigrasi keluar gitu kan. Dan kakek saya ini menarik nih, pengen saya hajar nih. Salah. Kakek kakek buyut saya berarti. Jadi mm, bapaknya nenek saya itu menikah dengan 3 perempuan. Tadinya saya pikir satu cerai terus terakhir gitu. Enggak, 3 perempuan ini di tempat yang di waktu yang sama gitu. Jadi menikahi satu ini punya 2 anak laki-laki perempuan. Menikah yang berikutnya di Jember, dia pindah punya 2 anak laki perempuan. Nikah lagi satu lagi di Situ Bondo. Situ Bondo Jember tuh kan deket ya. Tapi itu pemikiran kita sekarang karena bis ada di mana-mana. Zaman dulu mungkin dia lama jauh ya, sampai masa pindah kerja di situ doang aja perlu punya istri lagi sih gitu kan, pengen ngamuk kita. Satunya di Sumenep. Nah, dari dua anak ini tadi, mbak saya salah satunya. Nah, masing-masing itu mengkondisikan 3 istri ini bermusuhan satu sama lain. Sehingga iya, ya of course lah gitu. Begitu tahu lah, kok ternyata suamiku punya ini, oh musuh, jangan bersaudara sama anak-anaknya yang itu. Sehingga ada sempat keputus kita sebetulnya. Saya kemarin ke Madura itu ketika datang untuk pertama kalinya ada urusan kerjaan, saya cari lah itu si Pak D itu. Pak D, saya Dian, anaknya ini. Terus mereka, oh gitu. Rupanya yang bikin saya kaget hanya dengan didatangi oleh orang yang mereka belum pernah lihat mukanya ini, tapi saya bisa menceritakan, saya ngasih gambar nih urutan keluarga kita. Jadi saya ada di sini. Itu mereka happy banget. Saya pulang dibawain segala peti segala apa. Itu pulang, makasih banget, makasih banget. Soalnya yang saya dengar waktu bule saya datang ke sana, jadi angkatan di atas saya tidak diterima. oh, Karena masih ada kebencian-kebencian antara itu anaknya si itu yang ngerusak hubungan bapak kita sama ibu kita, itu bule saya ditolak gitu, nggak dikasih pintu sama mereka. Jadi waktu saya datang rupanya kayak mereka gini, nggak selevel kali ya kalau saya berantem sama si cucu gitu. Jadi ya terima aja baik gitu. Terus malah, dan mungkin juga sudah semakin dewasa, sudah mulai bisa memaafkan gitu. Terus dia bilang gini, kamu datang ke sini itu saya senang karena artinya kamu memanusiakan saya gitu. Kamu menganggap saya ada. Saya kan jauh di atasmu. Kamu bahkan nggak kenal, kita nggak kenal. Tapi kamu datang ke sini, saya merasa terhormat. Itu saya shock banget gitu. Terus jadi tahu dikit-dikit apa segala macam. Saya bilang gini, supaya kesenangan ini nggak berhenti, boleh nggak kita bikin grup WhatsApp gitu. Terserah lah isinya setiap hari cuman orang bangunin sholat subuh atau apa, itu saya nggak peduli. Tapi itu kekumpul tuh grup tuh. Jadi saya sekarang jadi ngerti, gila banyak banget keluarga saya gitu. Tapi adat istiadat di sana saya
seujung kuku pun saya nggak dapet sebenarnya, karena ibu saya bapaknya tentara, dibawa ibu saya bahkan tidak lahir di Madura, jadi anak satu lahir di Ambarawa, anak berikutnya lahir Salatiga, anak berikutnya di Pati pas Gestapo zaman itu. Jadi dibawa pindah-pindah-pindah di setiap tempat, ngelahirin lah dia anak, hilang lah itu si adat istiadat itu gitu. Jadi saya kalau mau nulis tentang Madura, saya harus datang live in di sana berbulan-bulan untuk merasakan feel-nya gitu. Saya nggak yakin tuh, Dan nggak mungkin, yakin banget. mungkin kayak orang-orang second generation, third generation migran gitu ya di sini ya, yang Iya, iya. ya Dikirim ke tercerahkan. Afghanistan atau Pakistan bingung dia malahan kan? Ya, iya, iya benar, benar nggak bisa survive di sana. Enggak. Kami itu punya ada istilahnya, oh, ada agak pejoratif sih sebenarnya. They are coconuts or we are coconuts. Luarnya coklat, tapi dalamnya putih. Iya, iya benar. Benar, benar, benar. Benar. Itu kayak orang-orang Cina yang lahir di Amerika oleh oleh nenek moyangnya, dia akan you're just a banana. Oh, Ya no. kan? Iya. Yellow outside but you're white inside gitu. Ah, Kayak iya ya gitu. ya, dan dari segala stereotip dan pejoratif-pejoratif itu ada sih elemen-elemen kebenarannya kan, bahwa ya Iya. ya sih it's interesting. Dan itu juga yang saya alami ketika ke Eropa, pindah ke Eropa, bahwa di Indonesia itu udah sangat biasa dengan multikulturalisme. Jadi teman orang Madura, teman orang Batak, teman orang mana-mana itu kan sebenarnya sama di Eropa. Satu dari Spain, satu dari sini kan. They're totally different culture and language. Jadi ya beda sih. Kita udah Iya. biasa, kebiasaan itu membuat kita lebih sensitif dan juga nggak terlalu serius juga, kita bisa saling saling membuat itu sebagai candaan yang Ya, mendekatkan. jokes ya benar. Waktu saya ngajarin bahasa Indonesia untuk mengajarin eh, bahwa ini bisa dicandain dan candainnya tuh nggak harus jadi menyinggung loh ya gitu loh. Karena saya contohin juga sama teman-teman gitu, saya bilang, kalian harus pakai sunscreen ya kalau mau berjemur. Saya nggak kan, saya kan punya brown privilege. Iya This benar. white privilege yang sudah banyak di luar. Iya benar. Iya iya iya. Menarik. Kita ini beneran kemana-mana nih. Dan saya Iya kemana-mana banget ya. Ngalor ngidulnya tuh utara selatannya tuh udah jauh banget ini. misalnya kita balik lagi ke buku-bukunya Mbak, yang bukan ciklit selain dari yang tiga itu yang mana Mbak? Hmm, nggak ada. Nggak ada ya, ini ciklit semua Nggak ya. ada. Nggak ada ikut semua deh. Well, Nggak ada. Nggak ada. semoga semuanya tersedia di e-booknya lah supaya orang-orang seperti saya Saya lebih. nggak yakin tuh, saya nggak yakin yang bahkan novel yang pertama tuh ya Another Kekacauan. Gempa Jogja tuh 2005 kan ya, Aceh 2004 ya. Tunggu, gempa itu 2006 atau 2005 saya lupa. Eh, Royalti itu kan waktu itu masih susah-susahnya penerbit ya, setahun sekali gitu ya. Tahun itu seharusnya saya menerima royalti, tapi penerbitnya waktu saya datengin akhirnya karena mereka dikontak nggak bisa, kantornya retak, habis. Betul, dan kantornya tutup, nggak ada yang bisa dikontak lagi. Dulu kita nggak punya privilege kayak sekarang gini kan, ya nyarinya pakai nomor telepon 0274 gitu, yang Wow. mana nggak ketemu. Iya, iya beneran. Terus jadi nelpon interlokal kan, dulu istilahnya interlokal juga mahal banget gitu. Jadi ya udah, saya nggak pernah merasakan royalti apapun dari kerja saya itu. Jadi saya nggak yakin kalau bahkan dia ada e-booknya gitu, karena penerbitnya udah entahlah kemana. Yang kedua juga kontraknya udah selesai kan, 5 tahunan kan, dan nggak diperpanjang karena juga masa ciklik udah selesai. Kalau toh dibikin ebook juga itu cuman akan jadi effort yang belum tentu mereka dapat hasilnya, karena ini bagaimanapun pekerjaan kapital kan, tulis menulis novel ini. Itu saya rasa. Jadi saya baru dengan Gramedia kan, yang ketika ibu kemudian sama yang sekarang. Jadi
Gramedia lah, mau nggak mau memang kita akuin Gramedia gagas, walaupun saya udah dengan major major label major apa namanya penerbit kayak gagas, tapi Gramedia tetap yang lebih besar gitu. Dia mungkin modalnya jauh lebih banyak, jadi ya nggak apa-apa lah, ini ada yang baca satu dua di ebook lumayan lah, toh nggak harus nyetak gitu, mungkin yang di Gramedia aja nggak ada. Lebih long lasting sih kalau yang di ebook itu. Dan seorang yang seperti saya juga setelah membaca e-booknya, begitu ada kesempatan baca bukunya, saya tetap membeli. Iya. Iya sih betul. Udah capek belum? Betul. Udah nyanyi, udah. Panjang sekali ya kita diskusinya, Iya, ngalor itu ngidul. yang saya senang sih. Jadi bisa lebih dalam mengetahui segala minat dan sebagainya itu. Terima kasih banyak loh Mbak sudah ditemenin. Sama-sama, saya juga yang terima kasih diajakin bergabung. Kita Hmm, ngobrol-ngobrol lagi tentang apalah nanti, nggak tahu. setuju, setuju banget. Semoga ada karya-karya selanjutnya yang saya tunggu. Amin, 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 Terima kasih amin. banyak. Semua lagi di tugas di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah ya. Tengah, iya sih, masuknya tengah sih. Tapi ini aku senang loh, karena suhunya udah mendekati ke Eropa-Eropa gitu. Iya, berapa coba? Ya, giliran di cerah berapa coba langsung keder. Ini katanya, saya nggak mau nginep di hotel terus kan. Saya kalau datang ke kayak gini pasti saya berusaha untuk nginep di kampung. Kampungnya lebih tinggi dari ini, di lereng-lereng gunung gitu. Ini tuh siang hari 22 lumayan kan, mengingat Iya, Jakarta 34 loh. iya, iya. 22, makanya saya pakai jaket beneran, dan di sini katanya hotel nggak ada yang pakai AC. Aduh keren banget. Terus besok di desa itu dia suhunya akan 11 sampai 14. Oke, oke. Saya boleh accepted, accepted. Karena di luar juga 13 sekarang. Oh ya, wah, Tapi cerah banget nih, coba lihat. Ini saya terang mana banget sampai harus pakai itu cahaya luar ya? kenapa? Itu cahaya dari depan, dari luar, Ya, nggak ini pakai lampu ya? jendela saya ini, jadi jendela saya beneran nyentrong matahari banget kenceng, dan ini Oh, suhunya 13, jadi jangan jangan salah, nggak bisa keluar pakai celana pendek, pakai sandal, harus tetap pakai jaket. wow. Ini kalau di saya barusan burung-burung tuh kayak ber, 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 apa namanya, berciap-ciap gitu. Wih, Terus nih bagus, hotelnya kayak gini, keren loh. bagus banget. Iya, saya Kan nggak dari nyangka seindah ini. Terus iya, kamar-kamar kita tuh kayak gini gitu. wah, Kan cakep. seru banget. Iya, seru banget, seru banget. Jadi katanya ada Gitu. suara babi di sebelah mana, Mbak? Belakang. Jadi kayaknya nih di belakang ini itu Oh, ada perkampungan gitu, dan di sini kan memelihara babi kayak kita melihara ayam kan. iya, iya, iya. Jadi pets juga kali ya? Enggak ya? Mm-mm. Iya, kayaknya gitu. Mereka lari-lari di halaman rumah, di apa gitu kok kalau di NTT. Oh, ini di tempatnya Magidila ya, jauh ya? Eh, Pulaunya Magidela tuh di bawah, eh, Selatan. bener nggak sih ini Flores? Iya di bawah kita. Sumba tuh di bawah kita. Mm-mm. Oke Di deh. sebelah selatan. Senang Thank you banget banget. ngobrol. Selamat beraktivitas. Nanti kita ngobrol Ya, lagi. sip, sip, sip. Terima kasih sekali. Tunggu kalau ada Sehat selalu. buku crime-nya ya. Amin, amin, amin. Aku deg-degan. Kan ketunggu berkaya dulu berarti kan? Iya, iya bener-bener. Jangan, nggak usah lah, kayak agak kaya aja lah. Udah jangan kaya raya banget kelamaan. Yang jelas doanya itu win-win situation ya. Iya, iya benar-benar benar. Terima kasih Mbak Dian. Sip, Sampai ketemu thank you. lagi. Ya, makasih Mas. Dadah.